Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya Cahaya Makul merupakan SDM PKH Kabupaten Indramayu Hilir dan saat ini tengah menempuh studi di Magister Psikologi Unjuska Riau. Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Koordinator Wilayah Program Keluarga Harapan Provinsi Riau, Bapak Abdul Halim Mahali yang sudah ada bersama kita saat ini terkait dengan 12 karya besarnya untuk program Keluarga Harapan dan Bangsa selama berkarir di PKH Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu Pak Koril. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Cahaya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, kita akan berbicara tentang karya-karya dan gagasan Pak Korwil selama di program PKH. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak sudah banyak sekali tentunya melakukan karya yang bisa berkontribusi untuk PKH dan bangsa dalam selama berkarir di PKH Kementerian Sosial Republik Indonesia. Pertama saya ingin menanyakan tentang verifikasi nih Pak. Baik. Verifikasi itu kan merupakan kegiatan yang sangat penting di PKH dan tentunya ada tantangan selama kegiatan verifikasi. Dan saya pernah dengar bahwa dalam kegiatan verifikasi itu dulunya adanya kesulitan dalam pengiriman formulir verifikasi dari pusat. Nah, saya dengar juga bahwa ternyata Bapak memiliki ide untuk cetak sendiri meskipun awalnya ditentang oleh pusat. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak. Ini menjadi salah satu karya menurut saya yang menjadi hal yang luar biasa sebetulnya. Bisa dijelaskan Pak? Terima kasih Mbak Cahaya. Satu yang harus kita pahami juga teman-teman SDM PKH se-Indonesia, bahwa ide-ide bagus pun itu bisa saja karena belum dipahami secara utuh, itu kadang-kadang tertolak oleh pimpinan atau disebut atasan kita, dan itu normal saja. Kalau kembali ke yang tadi, benar, jadi saat itu korek saya itu koordinator regional itu Pak Mahdi. Jadi korek dulu itu Mbak, harus saya jelaskan, koordinator regional itu memang orang-orang sosok-sosok yang punya kompetensi luar biasa. Jadi misalnya Pak Mardi, Bapak Aswad itu senior kita di ataupun para pejabat tinggi senior di eselon 2 semua. Kemudian menjadi koordinator regional. Itu tidak ada koordinator regional diambil dari SDMPK, nggak ada. Termasuk para korwil waktu saya tes 2011 itu mah diambil tesnya umum. Kami Seriau 12 kabupaten kota tes. Siapapun boleh ikut. Itu kualifikasi saat itu ya. Walaupun sekarang ada kebijakan baru mulai 2016 oleh Pak Dirjen saat itu Pak Dr. Harikmat, ya pasti ada hikmahnya diambil dari SDM PKH karena apa, lebih memudahkan menguasai PKH, artinya tidak perlu diklat ulang lah seperti itu. Kalau dulu seorang koordinator wilayah memang diambil itu dari level provinsi, tesnya terbuka untuk umum. Mbak pun boleh ikut, siapapun, tak peduli mau anak pejabat mau enggak, ya tesnya apa, terbuka. Nah, itu bicara kompetensi seorang atau kualifikasi seorang koordinator regional ataupun seorang koordinator wilayah yang kemudian mengalami pergeseran karena keperluan zaman. Balik lagi ke tentang form verifikasi, dulu formulir verifikasi pendidikan dan kesehatan kita singkat kadang-kadang Fasdik, Faskes atau disebut Verdikes, macam-macam lah singkatan karena kita ini kan negeri banyak singkatan. Itu memang formulirnya dicetak oleh Jakarta. Mungkin ada vendor yang ditunjuk, PT Pos kalau nggak salah itu, nanti dikirimkan lewat PT Pos atau apapun se-Indonesia. Nah, saya melihat dari 2011 ya, formulir itu datang itu selalu telat. Artinya Mbak ini harus melakukan verifikasi bulan ini, bulan depan barangnya baru datang. Akhirnya kan hanya bisa dipakai untuk yang selanjutnya dan selanjutnya, tetapi jarang sekali kemudian kebutuhan Mbak yang ada di Riau ini, terutama di daerah misalnya Kabupaten Indragiri Hilir lah, itu 8 jam. Kawasannya terlalu jauh gitu ya. Itu jarang sekali mau verifikasi bulan ini kemudian barangnya ada.
Saya kemudian Lampung juga Pak Irfai, Pak Korwil senior itu dia orang cerdas, nggak punya kepentingan apa-apa. Kalau ngomong tentang sebuah kebaikan ya memang begitu orangnya. Soal pedes dan tidak terserah, yang penting itu kebaikan selalu dia sampaikan. Sama punya ide yang hampir sama dengan saya. Nah, saya kemudian usul bagaimana kalau daerah itu melakukan cetak mandiri itu 2013. Itu Bapak yang mengusulkan? Saya mengusulkan, bahkan belum ada yang namanya dana sharing secara jelas harus untuk ini, belum. Yang nanti akan kita bicarakan kan. Karena tadi supaya tidak ngandelin formulir dari Jakarta, sehingga tugas-tugas pelaksanaan bisnis proses PKH di lapangan itu berjalan dengan baik. Nah, ya tadi karena di Jakarta juga nggak ada kebijakan itu, wajar kalau Pak Korek saya kebetulan orang saya sangat hormati karena beliau sudah pensiun di atas 60 tahun. Dia bilang, Mas Mahli katanya gitu, kalau manggil saya demikian, Pak Mardi namanya. Jangan membuat kebijakan sendiri, kita di Jakarta juga belum membuat seperti ini. Baiklah Pak. Yang itu kemudian akhirnya memang dia minta maaf juga, karena setahun setelah itu tadi ada juga kemudian kebijakan dari Jakarta yang menghimbau daerah untuk mencetak sendiri. Akhirnya dipergunakan. Nah, akhirnya dipergunakan, tapi kan tidak saat itu, setahun. Mungkin mereka juga ada masukan-masukan konstruktif dari daerah lain barangkali. Tapi Rio 2013 saya sudah usulkan secara resmi supaya bagaimana kalau daerah itu diberikan hak untuk melakukan verifikasi, mencetak sendiri formulir verifikasi itu. Tadi supaya pekerjaan ini cepat, tidak lambat maksud saya. Jadi sudah terbaca duluan sama Pak Korwil ya? Ya, alhamdulillah. Cuman walaupun ya tertolak nggak apa-apa, yang namanya kita juga bawahan. Tapi setahun akhirnya bisa diterima dan dipergunakan kebijakan ya. Dan setelah itu kan masuk dalam dalam dana sharing di mana-mana sekarang, termasuk provinsi terutama untuk mencetak sendiri formulir verifikasi ya, DMR namanya, Digital Marks Reader, artinya formulir yang memang ada standarnya, sehingga ketika dimasukkan dalam mesin dia membaca si A dan sekian dan datanya itu terbaca. Walaupun sekarang sudah pakai sistem baru lagi, EPKH namanya, karena pakai handphone aplikasi orang sudah langsung bisa tune ataupun get in touch lah, connected seperti itu. Jadi menurut saya itu juga menjadi satu ide besar, menjadi karya dari Pak Korwil sendiri ya. Karena nggak ada yang bikin. Iya, karena sebelum diperintahkan Bapak sudah kebaca sendiri gitu. Oke, selanjutnya Pak, ini terkait dengan publikasi. Baik. Ya, publikasi di media massa nasional tentang program Keluarga Harapan. Menurut kabar, Pak Korwil adalah yang pertama dari satu-satunya yang menulis tentang PKH di media massa cetak di Jakarta. Kapan dan apa isinya waktu itu, Pak? Oh, dia ada ceritanya. Intinya saya menulis di koran nasional namanya Republika. Kan Republika termasuk papan atas, Kompas, Media Indonesia, dan lain-lain sebagainya. Saat itu mau jambore, itu 2012. Kita akan jambore di 2013. Nah, melengkapi persyaratan-persyaratan sebelum jambore, itu Kementerian Sosial RI mengadakan sayembara untuk setiap pendamping, ada perwakilan lah disortir, setiap provinsi mengirim ke Kementerian Sosial RI sekian tulisan ilmiah ya, atau cerita esai tentang features, tentang suka duka menjadi pendamping PKH. Nanti akan diseleksi. Dan buku kemudian nanti itu akan dijadikan artikelnya bunga rampai, jadikan misalnya seperti inilah ya, satu buku dicetak oleh kementerian tentang PKH dan dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Dan kami para Korwil diperintahkan untuk menyampaikan instruksi tadi, mengumpulkan artikel se-Indonesia. Ya kami tidak lanjuti, tetapi sebelum itu agar Mbak tahu ini sejarah. Mbak pendamping tahun berapa? 2018. Nah, 2018. Baik. Berarti hadir acara di Labersa yang ada Pak Kapolda. Yes. Nah, dia begini, Mbak. Saya inginnya ketika saya meminta orang melakukan A, B, C, D, saya sudah melaksanakannya. Kalau tidak, nanti orang membatin. Mereka pasukan kita pasti siap perintah, Pak, kan begitu. Di luar
pintu pertemuan sama kita, dia keluar terus ngopi sama teman-temannya, dia ngomong, alah itu Pak Korwil cuma ngomong doang, dia juga nggak bisa. Iya. Ini kan kebiasaan manusia, karena hari ini juga mencari pasukan yang loyal juga jarang. Ya saya juga nggak ngerti apa yang menjadi sebabnya. Saya pikir kalau kita beragama dengan baik juga dengan atasan akan hormat dengan baik. Saya tidak menyatakan saya beragama dengan baik, tapi saya berusaha menghormati seluruh atasan saya sepanjang mereka juga berakhlakul karimah. Kalau enggak kan saya nggak wajib menghormati. Nah yang bahaya dan sial dan celaka bagi kita, atasan kita orang baik, akhlaknya baik, kita jahatin, kita fitnah dan kita nggak loyal, lah itu besok karma sendiri dong. Tapi oke, balik ke situ begini. Sebelum saya kemudian ke kabupaten kota meminta teman-teman untuk menulis itu, saya harus membuat satu bukti dulu, sehingga saya kemudian menulis PKH dan masyarakat miskin Indonesia. Itu dimuat di Jakarta juga di Riau, 2 koran di Riau memuat Secara yang sama. nasional ya. Dan itu opini Mbak, bukan berita. Berita kan is more easy, lebih gampang. Opini yang cuma 2 opini kan dalam 1 hari kolom. Dan Mbak bayangkan para profesor dan akademisi handal Indonesia juga tiap hari mengirim yang sama. Dan tidak semuanya bisa lolos. Nah, saya tulis malam itu tentang PKH. Ya memang tidak setenar apa misalnya. Saya membuatkan supaya dia lebih dikenal. Nah, cara rekrutmennya, apa yang dikerjakan pendampingnya, apa fungsi Pemdanya, itu saya tulis PKH dan masyarakat miskin. Tulisan ini kemudian oleh Kementerian Sosial RI, karena kita punya website ya, kalau nggak salah hampir 2 tahun dipajang. Karena belum ada tulisan yang menggantinya. Oke. Dan I believe, saya percaya sampai hari ini juga nggak ada. Atau mungkin saya yang lupa. Sampai hari ini setahu saya belum ada SDM PKH Indonesia yang menulis di kolom ya opini itu di koran-koran yang nasional itu belum. Kalau di provinsi mungkin bisa ya. Tapi di kolom nasional saya belum pernah baca. Ya kecuali saya baca tulisan saya sendiri. Tapi mungkin sederhana. Tetapi itulah karya saya, menjelaskan kepada masyarakat luas, kepada bangsa tentang program PKH yang saat itu 2012 sangat tidak dikenal. Ya karena anggaran untuk mengenalkannya mungkin belum dianggarkan Mbak. Kerjasama kita dengan Infocom di daerah itu juga belum maksimal. Yang lintas sektoral itu juga belum maksimal ya. Jadi saya tulis, begitu dimuat 12 Juni 2012, berarti kan udah cetak tuh. Saya fotokopi, baru saya ke kabupaten. Nah, saya sampaikan ada perintah dari kementerian untuk teman-teman SDM itu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kampar. Karena masuk PKH kan Riau 2011, Inhu Kampar, 2012 Kabupaten Kuansing, 2013 Kota Pekanbaru, Kota Dumai, 2014 itu 7 kabupaten sisanya. Dari Siak, Bengkalis, Pelalawan, Tempat Mbak, Inhil, kemudian Rokan Hulu, Rokan Hilir, sampailah Meranti. Sehingga hari ini Riau 12 kabupaten kota, 10 kabupaten, 2 kota madya itu sudah ada PKH-nya semua. 2012 itu Kuansing baru masuk. Dan kita sudah ada Kampar dan Inhu, ini yang akan diundang Jambore. Nah, saya bilang, teman-teman ini ada perintah dari Jakarta pimpinan kita untuk menulis artikel yang kira-kira bagus untuk dipublikasi secara nasional, dan ini menjadi persaingan di ratusan kabupaten kota se-Indonesia. Nah, akan diambil sekian artikel. Nah, mungkin 2-3 lembar, nanti saya bantu editkan. Untuk menyatakan bahwa saya memerintahkan kalian menulis, saya juga ada kualifikasi perintah. Ini tulisan saya buka sudah dikasih contoh ya. Nah, ini tulisan saya di Republika Nasional. Sehingga orang tidak kemudian bisa membantah, malah happy dia. Oh, berarti lumayan nih kalau gua bisa nulis. Mereka pun terinspirasi. Nah, walhasil Mbak, supaya Mbak tahu, 370 artikel se-Indonesia, hampir 400 lebih diseleksi. Kan? Terakhirnya nih, menjadilah sekitar 75. Dan diseleksi lagi, yang saya tahu saat itu. Masuklah 2 artikel pendamping kita, ditulis dalam Indonesia Inggris, dan 2 dari Inhu, 2 dari Kampar. Memang saya supervisi, ya nggak apa-apa. Mereka ngirim bahan mentahnya, saya supervisi dulu sedikit lah. Saya ubah, saya edit, baru saya kirimkan. Berikut disampaikan artikel tentang PKH, pelaksanaan PKH dari pendamping PKH, satu kan nggak STM bahasanya, pendamping PKH. Dimuat Pak dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Mbak bayangkan dari 400 artikel loh se-Indonesia, dia masuk.
Luar biasa. Tapi kan saya sebagai pimpinannya kemendannya lecetnya Jadi review ke ya. mitra mereka, saya nunjukkan juga. Jangan saya nyuruh orang nulis menunggunya setiap hari kapan diserahkan tulisan mau kami kirim ke Jakarta. Tapi sebenarnya we are enable, kita sendiri have no kompetensi, kita nggak punya capability dan kompetensi ya. Saya nggak mau. Saya berusaha hari ini mengurangi perintah yang saya sendiri nggak bisa. Kecuali data itu pekerjaan teman-teman APD, sulit apapun mereka pasti handal. Tapi pekerjaan lainnya misalnya kalian lobby dana sharing sendirilah ini. Saya nggak akan perintahkan ini kalau saya sendiri nggak bisa. Supaya kita menjadi pemimpin ke depan itu yang bisa memerintahkan tapi juga bisa menjalankan sendiri ketika perintah kita diabaikan oleh orang lain seperti itu. Itu contoh Mbak bahwa kita menyuruh orang berkarya, tetapi kita sendiri juga punya bukti karya. Ini saya tambah sedikit, ketika masuk di Republika, saya nggak enak di Hotel Arya Duta, Tangerang. Pak Direktur masih Pak Dr. Edi Suharto, alumni Selandia. Sekarang Dirjen Dayasos kalau nggak salah, yang bagi-bagi beras nih. Lihat tuh, waktu itu masih direktur. Gara-gara artikel saya ditunjukkan ke beliau, kan teman-teman lain kena marah jadinya. Karena nggak. Setelah itu saya malas berkarya. Jadi ini ternyata nih. Nah ini kan live dilihat nanti se Indonesia mungkin ya. Oke. Dicari sama dia. Begitu masuk saya juga nggak dekat sama dia. Orang baru direktur. Nyari dia. Mana Korwil PK Provinsi Riau nih? Saya pikir mau dimarahin kan gitu. Begitu saya Pak. Itu kayak dia S2. Kalian yang lain kan juga S2. Nulis yang sama tentang PKH supaya terkenal PKH kita. Kan saat itu belum terkenal Mbak. 2013 pas Jambore kan baru kemudian PKH mulai booming, diiklankan di TV. Sebelumnya enggak Mbak. Hari ini nggak perlu iklan, sudah jauh lebih cari semuanya dengan YouTube, medsos dan uh-huh. Lain-lainnya. Jadi itu Mbak, saya kemudian juga mengurangi karya tulis itu. Khawatir nanti ketahuan petinggi atas saya dijadikan sandaran. Nulislah kayak Korwil Riau ini misalnya, kan nggak enak saya. Nggak apa-apa dong, menjadi inspirasi harusnya jadi gini. Kalau demikian, kan tidak semuanya kebaikan Mbak dianggap inspirasi, justru dianggap orang lain cemburu, iri, jadi momok, dianggap pesaing yang menakutkan. Padahal kalau orang mau cerdas dan waras dia enggak datang Mbak saya lebih tua dari Mbak, tapi saya tahu ilmu mengetik Excel itu lebih hebat dibanding Mbak. Tolong ajari saya. Mbak juga hormati dia karena orang tua, lebih senior lah. Dia juga segan sama itu, kan enak hidup saling menghargai. Tapi kayaknya banyak orang nggak gitu. Nanti mungkin malah bully atau apa. Jadi akhirnya saya nggak mau berkarya, saya diem aja, biarin aja. Tapi sampai hari ini Mbak supaya percaya, saya belum pernah melihat tulisan di Opini sejak tahun 2012 saya menulis, belum ada. Jadi benar satu-satunya ya. Insya Allah masih satu-satunya. Atau kalau sudah ada yang lain saya belum sempat baca, wallahu a'lam. Tapi ya, mudah-mudahan nanti ya penonton yang menyaksikan video ini bisa menginspirasi. Saya tambahkan lagi, sampai untuk memberikan inspirasi ini bahkan ini sudah jauh hari berlalu kan. 2016-17 di Kabupaten Bengkalis namanya dia, itu pesisir yang berhadapan Selat Melaka. Saya bareng Kepala Biro Kesra Provinsi Riau Pak Masrul Kasmi, sekarang asisten gubernur. Saya sampaikan di situ, kalau ada teman-teman pendamping PKH di sini yang menulis di media massa nasional, saya akan kasih uang 500.000 kalau dipublikasi di Opini, tapi bukan berita. Nah karena saya tahu ada satu pendamping yang dia juga senang nulis sastra, namanya Dewi Handayani. Jadi saya menyemangati teman-teman. Kalau dia terbitnya di Provinsi Riau, koran lokal lah di provinsi ya, Riau Post, tapi kan nomor 1 di Riau. Nah, saya kasihlah 250.000. Apresiasi saya sebagai seorang pimpinan. Gara-gara saya ngomong seperti itu, Kepala Biro Kesra Ustadz Masrul juga ngomong, karena Pak Koordinator Wilayah Pak Ustadz Mali sampaikan, saya juga sama, saya garansi siapapun yang nulis di media massa nasional, misalnya Kompas, Republika, Suara Pembaruan ataupun Kelas Media Indonesia, Koran Tempo, maka saya akan kasih hadiah juga 500.000. Double ya. Iya itulah, dia pejabat tinggi, saya ngomong itu tentu beliau ingin menyeimbangkan, nah gitu. Cuman kalau terbitnya misalnya Mbak nulis di koran Indra Giri Hilir, koran lokal, ya mungkin saya kasih hadiah apa, tapi tidak harus 250.000, kan koran lokal. Bisa aja punya paman kita itu kan gitu, atau wak kita kan. Tapi intinya
ini kan live nanti ya, artinya siapapun yang menulis STMPK Riau ke koran nasional itu saya kasih 500.000 setelah Berlaku sampai sekarang ini, Pak? berlaku masih Oke. paling tidak sampai akhir tahun COVID ini. Oke. Kalau dia bisa nulis dalam bahasa Inggris seperti saya nulis di Jakarta Post, saya nulis Mbak beberapa artikel di Jakarta Post dulu itu tentang apa National Political Affairs, tentang politik nasional, tentang Aceh. Nah itu bayarnya mahal di sana. Itu kalau bisa nulis teman PKH dalam bahasa Inggris di situ saya bayar 1 juta. Wah, dengar ya teman-teman yang menyaksikan video ini. Dan motivasi kok, harus berani mungkin pimpinan harus seperti itu. Gitu lah, kira-kira Pak. Mudah-mudahan nanti ada nih yang SDM PKH yang bisa Amin. menulis sesuai dengan apa yang diucapkan Pak Korwil, akan ada hadiah khusus. Insya Allah, untuk ada SDM hadiah khusus PKH. dari saya. Oke, ini terkait dengan dana sharing nih Pak. Tadi kan Baik. sudah ada terkait dengan dana sharing yang sudah Bapak sampaikan. Jadi yang saya tahu bahwa di tahun 2014 itu rincian dan penggunaan dana sharing itu sebelumnya tidak ada. Lalu Bapak menjadi tim perumus. Apa yang Bapak usulkan pada saat itu? Rincian dana sharing ya. Aha. Baik. Itu yang apa saya mungkin pernah sampaikan lagi ya, saya ulang bahwa dulu dana sharing itu hanya ada berupa kewajiban daerah menyediakan 5% dana sharing namanya supaya PK-nya masuk dan lain sebagainya. Tidak ada penjelasan khusus dana sharing itu rincian detailnya apa, tidak ada. Paling penyediaan sarana sarana prasarana sekretariat PKH untuk kegiatan-kegiatan rakor sudah. Sehingga waktu saya keliling ke kabupaten kota, saya melihat teman-teman SDMPK ini perlu banyak dibantu. Mbak kecamatan mana di ini? Reteh mungkin masih dekat ya, kan ada pelangiran yang naik untuk rapat di kota Tembilan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Untuk mencapai kabupaten saja, teman-teman pendamping rapat itu perlu 2 jam. Lebih Mungkin lebih, belum gelombang yang tingginya 5 meter misalnya. Ini kan kosnya tinggi. Pertanyaan saya, seandainya suatu saat dinasnya sedang nggak ada dana atau ganti orang yang nggak paham, nggak dianggarkan, kan habis uangnya dia untuk PP saja, belum nginapnya misalnya. Nah, itulah kemudian saya terpikir bagaimana caranya dana sharing itu tertulis resmi yang untuk pendamping. Memang tidak tertulis begitu, Pak. Digunakan juga untuk bantu pendamping. Itu kabupaten yang bagus financingnya, kemudian bagus cara berpikir pejabatnya, nggak payah Mbak sebagai pendamping minta. Mereka anggarkan dengan sendirinya, nggak perlu perintah dari Jakarta. Tapi kan nggak semua begitu. Sehingga saya lihat ini harus ada aturan tertulis seperti itu. Nah, rakolah di Jakarta saya di kelompok 7 kalau nggak salah. Saya, kemudian Pak Atok Korwil Jabar, Pak Zul Hadi Latif Korwil Sumbar, hari ini DPRD. Alhamdulillah. Kemudian Pak Korwil Senior. Nah, kami bisa ditugasi khusus merumuskan dana sharing untuk apa saja sebenarnya. Yang lain juga bekerja dengan kelompoknya sendiri, tugasnya komisi masing-masing. Kesimpulan kami adalah dana sharing digunakan selain yang sudah selama ini disuratkan Jakarta, ada tambahannya, yaitu untuk rakor-rakor yang menghadirkan pendamping. Kemudian untuk kegiatan outbound atau studi banding atau capacity building, bahasa orang hari ini yang keren katanya peningkatan kualitas SDMPK lah. Atau peningkatan kualitas SDM, nggak harus PK, siapapun itu orang namanya juga capacity building. Nah, kemudian ada insentif. Ya tadi yang jauh-jauh gitu kan lumayan ada insentif yang membuat dia terbantu dengan dana sharing. Jadi dana sharing kemudian kita perluas lagi peruntukannya. Yang dulu hanya untuk sekre, ya TK bla 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 bla, untuk perjalanan dinas, mungkin pejabat konsultasi ke Jakarta tentang perkembangan PK di awal tahun, tengah tahun dan laporan akhir tahun. Ditambah untuk khusus pendamping PK, bukan pendamping, maaf, SDPKH. Untuk capacity building, rakor-rakor yang menghadirkan mereka, misalnya kepala daerah mau hadir, kemudian termasuk untuk tambahan insentif, atau kalau ada uang yang lebih ya kayak kita pernah buat Dumai, Pekanbaru juga pernah, itu adalah studi banding. Pekanbaru dulu kepalanya Insinyur Haja Miotia MM itu enak sama saya, kepala dinasnya orang cerdas, anaknya orang besar Riau. Ibu Memana Umar itu kan ibunya, itu DPD entah berapa periode sampai meninggal sekarang. Nah, ibu ini kepala dinas, Ibu Hajah Miotia, sama saya sangat bagus Ibu
itu ini. Saya sampaikan ini dianggarkan benar kalau dia. Kemudian sudah dibanding, saya tidak harus ikut Mbak Cahaya. Berapa kali saya ditahan di daerah, Pak Mali ikut ya ke itu ke ini, nggak mesti. Saya mau ikut setahun yang lalu 6 September 2019 ketemu Pak Direktur kita Pak Royani, saya kontak langsung satu beliau direktur. Itu karena permintaan Kadis Bengkalis, saya harus ikut mendampingi. Bingung juga mereka mau ngomong apa kali-kali ya di sana. Karena ada pembicaraan penting mau kita sampaikan dalam para pejabat perwakilan Korkam dan APD. Ya saya ikut. Kalau enggak saya tetap bilang dari awal, ibu dan bapak pejabat terbanglah sendiri bawa pendamping saya ke Jakarta. Saya tidak harus. Saya kalau mau terbang kemanapun juga pakai duit sendiri bisa. Mana yang saya suka kan gitu. Artinya begitulah Mbak. Saya dan teman-teman dengan makanya saya bukan penggagas utama, saya dewan bareng. Kita tim penggagas menghasilkan rumusan dana sharing itu tidak hanya untuk sekretariat, tapi jauh lebih itu untuk membantu insentif pendamping. Nah, kalau di Rio ya saya juga sudah bawakan kan 2 miliar itu juga teman-teman tahu untuk taganan. Kami juga sudah merasakan. Nah, seperti itu. Seperti di La Bersa lah kemarin ya. Acaranya memang dari Jakarta, Pak. Acara itu dari Jakarta dananya. Tapi 400 orang SDMPK 2018 bulan April, kenapa bisa saya hadirkan seorang Kapolda? Yes. Dari Danram, Badan Intelijen. Ya, menyemangati Mbak, dan Kapolda bicara tentang SDM dan pendampingan masyarakat kan hebat sekali. Yes. Dia menguasai semuanya. Sehingga ada tim Jakarta nanya ke saya, Pak Mardi. Pak Mardi udah ceritanya, PKH apa? Enggak. Dia ada bintang 2, Pak. Dia bilang, enggak mungkin orang jadi Kapolda kalau nggak cerdas sebenarnya. Nah, Kapolda kasih uang kan dari 10 juta loh. Ini tak kata dia, untuk beli apa yang untuk teman-teman happy. Itulah saya belikan tongsis lah, belikan handphone ya teman-teman. Jadi fresh ya. Saya juga nggak bawa tongsisnya kan ke rumah. Yang penting you are happy, I will be happy. Tapi yang lebih penting adalah Anda bisa foto bareng, mendengarkan apa hazanah wawasan yang diberikan langsung oleh seorang Kapolda bintang 2, Irjen Pol Nandang. Jarang-jarang Kapolda dimanapun Mbak mau datang acara yang kayak kita ini. Alhamdulillah di Riau mau hadir seperti itu. Mungkin kalau dengan saya tadi lah kembali lagi bahwa peruntukannya secara rinci itu hasil rumusan teman-teman. Yang sekarang kalau memang dilaksanakan oleh dinasnya maka alhamdulillah bisa dinikmati se-Indonesia seperti itu. Karena kami, saya tambah sedikit, berpikir kolektif. We never talk, saya Pak Irfan tidak pernah bicara diri sendiri. Karena dengan sharing kan tidak mungkin untuk saya, masa insentif kabupaten untuk saya? Yes. Untuk korban nggak mungkin kan? Makanya untuk apa? Teman-teman itulah kebahagiaan kita bisa menghasilkan sesuatu yang bagus atau bisa disebut sebagai bentuk karya untuk PKH secara nasional seperti itu. Ya, artinya mungkin saya mewakili teman-teman di manapun berada SDM PKH mengucapkan terima kasih atas apa yang sudah Bapak perjuangkan untuk kami. Kami sangat-sangat merasakan bagaimana manfaatnya insentif dari kabupaten. Banyak hal yang sekali yang sudah Bapak perjuangkan terkait dengan dana sharing. Dan saya juga dengar-dengar bahwa terkait dengan dana sharing, bahwa pembawa dana sharing terbesar nih Pak. Bagaimana cara Bapak membawa banyak dana sharing untuk PKH dan mengapa Pak? Oh, ada 2 jawaban, pertanyaan banyak banget. Jadi Mbak, saya total yang saya bawa itu mungkin 3,5 atau hampir 4 miliar. Ya sejarahnya ada pernah saya sampaikan, mungkin juga di wawancara sebelumnya juga sudah ada. Tapi intinya dana sharing besar itu saya bawa itu dalam rangka juga membahagiakan SDM PKH kita. Soal mereka yang kita bahagiakan tuh paham dengan kita nih korwinya bahagia atau enggak, itu enggak penting bagi saya. Yang penting juga saya membawa sesuatu yang manfaat untuk mereka. Memang kalau untuk se-Indonesia sesuai pertanyaan Mbak, mungkin saya yang terbesar. Dan saya sampaikan 7 Agustus tahun 2019 pas kami rapat rekonsiliasi PKH nasional di Jogja Hotel Mercure sama Pak Dr. Yani, beliau direktur yang lama kemudian pindah tempat lain terus jadi direktur lagi. Saya sampaikan memang saat itu juga saya mungkin kalau satu-satunya yang terbesar Pak direktur membawa dana sharing, tapi tadi kita tidak harus ikut sharing dalam situ. Contoh nih, Pekanbaru saya bawakan 700 juta. Itu 2 Desember di hotel Furaya Pekanbaru sana. Kami rakor pakai APBN. Kepala seksinya semua menangis, Bu Rusli namanya orang kita Batak.
tolonglah Pak Mali Pekanbaru baru masuk PKH, tak ada dana sharing sama sekali. Masa sih Bu? Iya, karena ibu kadisnya sakit. Ibu kadis sakit lama yang kemudian meninggal. Sehingga orang juga bingung siapa mau tanda tangan di pengajuan ini. Saya teleponlah Pak Wakil Wali Kota, Pak Ustadz Ayat Cahyadi yang dulu setahun sebelumnya pernah bertanya tentang PKH itu bagaimana cara mengurusnya ini dan itu, dan dia dengarkan, terus dia ke Jakarta ketemu Pak Dirjen, bla 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 lewat jalur-jalur lain, terus masuklah PKH 2013 ke kota Pekanbaru. Nah, walhasil masuk 2013, kemudian bulan Agustus itu dimulailah kayak istilahnya kita diklat lah, seperti itu. Dan nggak ada dana sharing. APBD P pun kecil karena baru masuk. Nah ini untuk APBD murni 2014. Bu Rusli sampaikan, tolong Pak Mahali katanya. Berapa Ibu perlu? 1,5 miliar cukup, saya bilang. Berapa aja Pak dia? Baiklah, saya bola Pak Ustadz Ayat. Assalamualaikum Ustadz. Ahlan, begitu dia kalau sama saya kan selalu begitu. Gimana PKH? Gimana nggak ada hepengnya ini pulusnya. Kasihan dinasnya. Jadi untuk penguatan program itu memerlukan bantuan dari Pemko. Dianggarkan tak dari mana lah, pos anggarannya yang penting dititipkan di Dinsos, dikelola nanti oleh sekretariat PKH kita. Nah berapa Bu? Terserah antum lah, saya bilang gitu. Baiklah, saya telepon Pak M. Nur, itu Seko, sekarang dulu asisten. Seko itu Sekda lah ya, Sekda Kota Pekanbaru, Pak Nur. Walhasil 2014, alhamdulillah keluar dana sharing itu, bukan 500, 700 juta. Di luar ekspektasi ya. Di luar ekspektasi sebesar itu. Dan mungkin juga Mbak kalau saya ceritakan lanjutannya juga bicara di luar ekspektasi juga. Karena apa? Saya tidak Rp1 pun ikut menikmati apa-apa dari situ. Kan di luar ekspektasi juga sama kan? Luar biasa. Kalau tadi saya bawa dana dari 500 menjadi 700 juta, dalam bahasa Mbak kan di luar ekspektasi, harusnya 500 menjadi 700. Dan ternyata dalam 700 juta itu pun saya tidak minta apa-apa. Ini juga di luar ekspektasi. Dan kemudian jangan juga berekspektasi karena tidak semua orang punya hati, itu masalahnya. Dan makanya semua itu kalau bekerja saya nggak bilang ikhlas, dibikin nyaman saja. Orang ngasih Mbak air minum, alhamdulillah. Tidak, ya sudah, kita cari minum sendiri. Walaupun orang banyak, Mbak mampu, tega ya Mbak nggak dikasih minum walaupun aqua 11, ya nggak apa-apa, saya cari sendiri. Dan itu yang saya alami, nggak apa-apa. Saya tetap nyantai, 700 juta Pak. Itu kebaikan Pak Ustadz Ayat Cahyadi. Soal partainya PKS kan nggak usah, saya nggak main partai. Kalau di tempat lain PDIP pula yang bantu saya. Jambore kita pusat itu PDIP, teman dari PDIP yang anggarkan provinsi. Ini Pak Ustadz Ayat Cahyadi, Wakil Wali Kota Pekanbaru. Kemudian yang kedua saya bawa sharing lagi 2015 untuk Kabupaten Rokan Hilir Mbak saya. Nggak ada dana sharingnya, 2014 APBDP nggak ada, itu 27 September resmi 2014 masuk PKH. 2015 APBD murni nggak ada, Korkapnya nyerah, dinasnya nyerah. Karena kemudian ketemu sama Pak Ustadz Jaminuddin, Ketua DPC PDIP, yang Ustadz satu-satunya di seluruh Rio dia itu. Dan buat singkat saya bilang, Bang, ini ada program nasional bagus untuk orang miskin kita. Tapi Pemkap awak belum paham maksimal, belum ada anggaran APBDP. Ya kami perlu 0,5 miliar lah. Dan ini program nasional untuk penguatan program. Beliau langsung telepon Bu Ros, setahu saya itu Komisi D yang membidangi bansos, membidangi Dinsos. Ros, aku tak paham program PKH itu apa, tapi itu program nasional. Cepat kau anggarkan 600 juta Ros. Nah, ini baik untuk orang kita nih, artinya untuk rakyat kita. Walaupun dia tak paham kan itu bagusnya Pak Jaminuddin yang sekarang wakil bupati ini. Jangankanlah keluarlah uang itu sekitar September atau November 600 juta 2015. Supaya you tahu APBDP kan dibayarnya hanya 4 bulan. Ini dibayarkan insentif pendamping 500.000 satu orang. Itu dari Januari ditarik sampai Desember 2015 itu. Satu tahun. Ya. Dan alhamdulillah ya ini saya buat terus terang aja rekaman. Satu saya dijanjikan berapa? Dijanjikan untuk dibelikan laptop yang harga 2,5 juta Lenovo. Kenapa? 18 November kami pendidikan di Medan, para Korkap yang baru diangkat. Di situ tahu semua Korkap bahwa saya
pakai tab, kamu nggak tahu saya, pakai tab tambahan itu, karena merusak tabnya. Dan dinas tahu itu Rokan Hilir, dia menjanjikan tadi, nanti kami anukan Pak, katanya gitu. Ya alhamdulillah, setahun setelah dana itu cair, ketemu lagi pejabatnya, ada yang baik sih yang tahu masalah, dia nanya, Pak maaf ya dulu kami saya, dia nggak mengerti tentang Bapak, nggak dibelikannya laptop. Oh nggak apa-apa Pak Alam, saya juga sudah punya laptop yang baru sekarang. Mbak tahu tahun depan apa yang terjadi? Nih, kosong nggak ada dana APBDP sharingnya. Iya, kosong. Mbak tanya aja korkapnya sana. 2016 Pak Kusrul, 6 Agustus itu korkap mendampingi teman-teman yang baru tes di Dinsos kan. Itu tes online pertama lah di Indonesia, hasil registrasi online. Dia nanya, kapan Bapak kurangin lagi? Kan udah wilayah orang lain saat itu. Kapan-kapan lah, Bapak marah ya sama kami. Kenapa marah? Karena sudah capek-capek bawa 500 miliar lebih, cuma 2,5 juta beli laptop aja, nggak dibeli laptopnya. Oh enggak lah, saya udah beli laptop sendiri, dia bilang kayak gitu. Tapi kamu sana Pak, pertama Rokan Hilir 8 jam dari Pekanbaru, jalannya jelek. Tapi insya Allah kabar-kabar saya sana. Itu jawaban saya sama. Jadi kalau saya bilang sama Mbak, sesuatu kadang di luar ekspektasi, itu karena sesuatu juga kadang tak didasari oleh iman pada ilahi dan hati. Itu persoalan. Bayangin 500 miliar, Mbak bawa uang 500 miliar untuk saya. Saya pernah janjiin mungkin ngasih laptop 2,5 juta, dan saya tidak belikan. Seandainya Mbak Manin juga saya terima. Seandainya Mbak malah masih terus tertawa, berarti Mbak luar biasa. Saya nggak bilang saya luar biasa, tapi saya tetap tertawa. Karena saya tertawa tidak soal luar biasa, itu sudah kerjaan saya kan seperti itu. Itu pernah saya alami. 500 miliar. Oh cuma 500 miliar, Pekanbaru 700 juta kan. Tuh, jadi biasa saja saya, yang penting teman-teman happy. Dan walaupun saya dibegitukan tahun 2015 oleh oknum ya, pejabatnya juga mau loncat lah itu kepala dinas ya. 15 hutan ya? Nggak tahu. Saya nggak tahu, setelah itu nggak lama saya ke Rokan Hilir, katanya PLT pejabat kepala dinasnya nonjol. Yang tadi melarang membelikan laptop untuk saya juga nggak ngerti. Masa gara-gara 2,5 juta Allah cabut jabatannya, larang lah, saya nggak ngerti. Paling karena soal kinerja kan, atau bupati sedang punya calon orang lain. Walaupun demikian Mbak, 2015, 16, 17, 18, 19, 20 setelah 5 tahun wakil bupati ketemu saya sekitar 2 bulan yang lalu, kami makan malam di sini, Pak Ustadz Jamiluddin, wakil bupati Rokan Hilir. Saya bilang lagi, Bang, antum dulu kan kasih duit 5 tahun yang lalu 500 miliar 600 juta. Apa itu katanya? Tak ada lagi di sini di dinas kita nih. Itu kabinnya baru ninggal ya Ibu Nurjana. Artinya tak ada dana sharing yang luar biasa di dinas sehingga teman-teman bisa bahagia. Kan pendamping makin nambah sekarang. Jadi apa yang perlu saya buat? Anggarkanlah 1 miliar kayak 1,5 miliar di APBDP ini. Ayolah, suruh jumpa saya korkap. Kapan Bang bisa? Bisa nak lebaran haji, saya imam, dia kan ustadz, jadi walaupun wakil bupati, dia juga pas lebaran haji itu masih sholat di masjid agung mana, dia jadi imam kan gitu. Habis lebaran haji lah ya, kata dia, hari Senin atau Selasa. Baiklah, Senin makan malam tuh, selesai, kamu balik. Setelah itu saya WA korkapnya, kemudian dinasnya juga telepon. Tolong anggarkan 1 miliar lebih, sampaikan sama Pak Wakil Bupati. Ini sudah saya finalkan. Bilang apa isinya, berapa pendamping mau dikasih, mau dibeli laptop, kayak beli kambing, ini terserah. Yang penting tugas saya sudah bilang, Pak Wakil, saya minta uang 1 miliar atau 1,5 miliar untuk teman-teman pendamping Kabupaten Rokan Hilir Riau untuk APBDP 2020 ini. Teman-teman di Rokan Hilir, mereka juga sebagian yang aku tahu karena saya postingan di WA kan. Ya nggak mau tahu juga, terakhirnya kalau duit keluar pasti dia mau tahu. Yang penting ini intinya, ketika you fight, you berjuang, jangan berpikir orang akan mau tahu, karena sudah zaman. Tapi percayalah, kalau uangnya sudah ada di depan kita, semua orang juga pengen mau tahu. Yang awalnya nggak mau tahu, nggak ngeh. Ada yang orang nggak paham, ada yang orang nggak peduli, ada yang ketiga dia maunya disuapin misalnya. Ini berlaku umum, siapapun manusia di organisasi manapun mencari seorang yang fighter, pejuang, itu nggak ada. Kalau Mbak nanya, kenapa gitu Pak Korwin? Ya ini sudah zaman perang kemerdekaan.
nggak zaman perang melawan penjajah, sehingga semangatnya menurun. Jadi maunya ya nasi dan bubur dimasakkan dan disuapkan. Sudah dimasakin, disuapin lagi ya. Makanya ini bertentangan dengan karakter saya, karena kita sedang ingin menggagas Indonesia progresif dan Indonesia maju, sehingga kita harus fight, bergerak harjada dalam Islam. Move your hand, gerakan tangan, tubuh, otak, pikiran kita untuk kebaikan yang progresif. Itu sharing sampai sama, Mbak. Kalau tambahan Bengkale saya minta hanya cuman sambil ngopi, Pak Sekdanya Pak Rianto nambahkan berapa? 700 juta itu cuma setengah menit ya. Ya Kabupaten Pak Bupati soal kemudian misalnya oleh dinas itu insentif nggak ditambahkan yang banyak atau apa saya tidak tahu. Saya cuma tahunya Pak Bupati pendamping saya itu lama belum refreshing, sudah bertahun-tahun kerja dari 2014 dan kecamatan ingin disapa oleh Bapak Bupati melalui anggaran itu. Kepala Dinas Sosial Mbak itu Pak Saripudin baru 2 hari dilantik, dipanggil langsung, Pak Saripudin sini, tolong bicarakan sama Pak Mali apa yang diperlukan, iya kan, anggarkan. Siapa? Pak Yusedi Sekretaris Dinas yang Komisi Melintang itu juga baru seminggu dilantik. Itu yang awal pertama Murakor ngomong, Pak Korwil kita kan nggak kenal dekat karena baru ya, tapi tolonglah ngomong sama Pak Bupati ditambah dana sharing kami PKH. Nah situ kan sekretaris dinas pejabat tinggi, situ Mong. Saya lihat bapaknya dekat. Kapan bapak lihat? Ketemu aja baru sekarang. Bapak kan baru seminggu dilantik. Saya merasa kata dia gitu. Oke lah, itulah saya ngomong ketika selesai rakor, Pak mau pulang, dan lagi merokok. Dia dekat sebenarnya. Saya pun sama-sama dekat. Saat saya mau pulang ada tamu dari Jepang. Oh iya Pak Bupati, terima kasih sudah hadir di rakor ini. Baru saya mendekat. Izin Pak, teman-teman bla 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 ya saya sampaikan kalau apa mohon bantu dananya lagi di APBDP. Waktu itu kepala dinas ini. Ya saya juga sial yang kedua akhirnya. Tadi diminta oleh sekdis, begitu saya balik ke hotel sore saya mau istirahat datang jam 6 Pak saya follow kepala bidang yang lama. Pak Mali, tadi ada buat sama bupati. Sebentar. Cuma soal dana sharing. Iya dikasih Pak 1 miliar. Baguslah. Saat itu masih miliar Mbak, anggarannya gitu. Apa akadnya? Nah terus maksud saya datang Pak Mali, ini untuk apa saja Pak dana? Lah mana saya tahu Pak Saiful, situ kan sudah saya bawakan duit, panel situ membuat RKA atau apa. Yang penting tambahkan insentif pendamping saya yang 90 orang lebih ini. Kedua kalau ada sisa, ajalah studi banding keluar kota. Sisanya mau untuk kecamatan sosialisasi atau dinas mau ambil 50 juta untuk konsultasi ke Jakarta eselon 2, 3, 4 itu terserah, saya tidak ikut dan saya tidak mengikut juga itu Pak. Saat dia terus insentif Mbak nambahnya nggak begitu banyak ya, mungkin kemudian ada pengurangan atau apa saya nggak ngerti dan saya tidak bertanggung jawab, tapi saya membawakan 1 miliar itu betul tanggung jawab saya 2017 kalau nggak 18 saat itu habis rakor Agustus, saya masih ingat sekali. Nah itu cara apa di antara dana sharing itu kalau ditotalkannya hampir 4 miliar lebih. Termasuk Dinsos, maaf, Dinsos Provinsi Riau itu dari dulu itu cuma dikasih dana sharing 150 juta per tahun oleh Bapeda. Dan mereka nggak mau paham Bapeda. Ini pelakon dinas sekian, jangan salahin, memang begitu aturan pemerintahan. PNS punya cerita bukan kita. Apa caranya ini? 17 Agustus lah 2016 datang teman. Ini ada uang 2 miliar untuk angkanya ya dari DPRD untuk antum, katanya dulu perlu BPKH, banyakkan 1 miliar aja. Serius nih ya, jadi 1 miliar kami bagi ke dinas lain ya, aspirasi ini silakan. Depan orang Dinsos, Pak Admidas namanya, cepat RK akan dalam 2 hari ditunggu Bapeda, karena itu sudah injury type. Dinas sosial hanya mampu 650 juta, itu harus 350 juta, kemudian dilempar lagi ke dinas pendidikan dan lain terserah mereka yang punya aspirasi. Itulah kita terus jambore kami 25 sampai 27 November terbesar di seluruh Sumatera menggunakan APBD. Kalau ada jambore besar Indonesia tapi atas inisiatif Dinsos dan Pembropnya sudah sadar dan baik, itu bukan sebuah capaian menurut saya, memang kewajiban mereka. Tapi ini jambore ada memang saya bikin. Nanti kita bahas tentang jambore. Baiklah. Tapi itulah tentang dana sharing itu begitu cara kita fight-nya. Termasuk terbesar saya bawa itu 2 miliar yang asli Mbak. Terakhir 2017 1 miliar Tagana,
1 miliar PKH. Kan dulu Mbak pernah dibuatin baju putih seragam. Apakah itu berkualitas tidak? Jangan salahkan saya hanya bawa duit sekali lagi kemana-mana. Penggunaannya untuk apa? Kadang-kadang mungkin ada meleset sedikit, itu bukan tanggung jawab saya, tetapi bersyukurlah bahwa saya sudah bawakan saja. Mungkin seperti itu, Mbak. Jadi selain perumus dana sharing, juga Pak Korwil sebagai pembawa dana sharing terbesar. Insya Allah. Nah, berkaitan dengan double job di PKH nih Pak. Jadi kita ketahui bahwa awalnya double job itu tidak dibolehkan di PKH. Kemudian Pak Korwil melakukan apa yang Pak Korwil lakukan sehingga keluar aturan yang membolehkan SDM PKH bekerja selain PKH. Nah, itu menarik juga, Mbak. Jadi sampai 2014 SDM PKH atau pendamping atau siapapun lah di PKH bisa diberhentikan sepihak, nggak pakai pengadilan karena dianggap double job. Saya ini pimpinan Mbak, saya Korwil Mbak pendamping, nggak ada koka-koka kapan dari itu. Sentimen saya misalnya, cara laporan ya Double job gitu. bisa dipecat, dianggap guru sekian jam kayak gitu. Aturan itu belum lengkap, cuma selembar surat himbauan dari direktur ke direktur dari dulu gitu. Nggak ada kejelasan. Nggak ada kejelasan. Ini saya pikir akan melahirkan sebuah injustice, ketidakadilan, dan harus disuarakan. Nah, 2014 direktur BUMD baru ganti ke 2014 ya, ke Pak Dr. M.O. Royani, sebelumnya Kasubdit. Saya lah satu-satunya yang ngomong, izin Ibu Emi, Ibu sekarang staf ahli menteri, Pak Dr. Royani menjadi direktur. Ini yang Ibu buat aturan sebenarnya sudah bagus, artinya meminta pendamping tidak melakukan pekerjaan di luar PKH. Untuk rinciannya kita butuh kesempurnaan. Jadi Pak Direktur, saya mohon yang baru, mohon ada surat edaran atau apapun, mana yang boleh dan mana yang tidak kami ini dalam hal bekerja selain PKH. Karena jangan-jangan banyak teman-teman Korwil juga dosen dan itu dianggap double job dan diberhentikan. Itu beberapa Korwil di belakang saya bisik, jangan sampai kayak itu. Karena saya tahu mereka juga banyak yang dosen di masing-masing provinsinya ya. Nah, saya memang bilang saat itu, Mbak, saya Pak Direktur Bu Emi, maaf, saya ngajar di dosen, saya ngajar di 4 universitas di Jakarta. Saya ngajar 2 markas Komando Brimob, Kedung Halang sama Ciracas, Kedung Halang Bogor, pasukan pemukul semua. Saya mengajar di 2 Polres, 5 Polsek di Jakarta saat itu. Balik ke dosen, tinggalkan semuanya. Walaupun NIDN saya, nomor induk dosen masih ada di Jakarta, di Universitas Pembangunan Nasional punya Kementerian Pertahanan. Kalau di UMJ dosen tetap saya belum mau, Universitas Pembangunan Jakarta. Di Universitas Al-Azhar Jakarta juga minta saya tetap, saya juga nggak mau. Artinya apa? Saya mau izin, saya tinggalkan semuanya demi PKH. Padahal teman-teman di masing-masing provinsi ngajar loh. Saya di Riau ini diminta rektor situ juga nggak mau saya. Karena saya rektor UIN untuk ngajar. Berapa kali kalau ketemu Profesor Dr. Ahmad Mujahidin minta, saya belum mau karena saya masih fokus di PKH. Artinya apa? Tolong ada aturan jelas yang mengatur boleh tidaknya bekerja di yang mana. Kalau nggak salah saya, kalau nggak Maret, Oktober keluar aturan ini. Jadi SDM PKH atau pendamping ya, Korwil itu boleh mengajar, yang penting tidak lewat dari 6 jam seminggu. Pendamping boleh. Nah, apalagi Indra Giri Hulu, saat itu banyak pendamping yang merangkap sebagai guru olahraga lah, itu inilah. Boleh, resmi tertulis oleh Pak Direktur, Pak Dr. Emoriani. Yang dulu kan nggak tertulis, nggak boleh double job. Dengar-dengar mbaknya lagi ini, langsung saya laporkan karena saya sentimen, tidak dipecat. Jadi kami ada regulasi yang bagus di era Pak Royani bahwa boleh mengajar 1 minggu free, Korwil, boleh, itu tertulis. Ada jamnya juga, enak kan? Nah itu memang saya usulkan langsung. Yang lain nggak berani ngomong, kenapa? Mereka juga dosen di provinsi, nggak berani. Dan kan rumus kami, jangan menanya sesuatu yang nanti kalau dijawab nyusahin sendiri kan gitu. Saya enggak, saya tinggalkan dosen saya Pak Direktur 4 universitas di Jakarta. Dan saya punya satu-satunya Korwil yang se-Indonesia yang ngajar di Jakarta kan. Ada dulu sih Pak Dr. Andrian Syah Korwil Banten sudah mengundurkan diri karena beliau memilih sebagai wakil rektor di Universitas Mustopo Beragama Jakarta, kampus keren juga. Jadi itulah Mbak, artinya Mbak hari ini SDM PKH
pekerjaan PKH beres, kemudian mau ngajar ada jamnya 6 jam, boleh, nggak boleh orang ngaduin karena sudah ada aturannya. Karena saya sampaikan sama Pak Royan tadi, saya tidak bilang itu karya besar, tapi saya mencoba mengusulkan sesuatu yang kalau disetujui itu menguntungkan seluruh STMPK se-Indonesia. Lagi-lagi membuat SDM bahagia, Pak. Nah, itu nyatanya kan nyatanya diundangkan oleh beliau dibuat regulasi karena melalui surat resmi. Mungkin itu lah kira-kira yang tentang double job itu. Sepertinya Bapak banyak sekali memberikan kontribusi terhadap Kementerian Sosial ini. Tidak juga. Sebisa yang kita memungkinkan. Banyak sekali aturan yang akhirnya bisa membuat SDM bahagia. Alhamdulillah. Nah, ini juga terkait dengan situasi anti hoax di masyarakat. Nah, Bapak sebagai konseptor sinergisitas TNI Polri BIN, ciptakan situasi anti hoax di masyarakat. Di antara karya besar Pak Korwil adalah konsep sinergisitas TNI Polri BIN yang Bapak sampaikan ke militer dan Polri. Kenapa Bapak menggagas hal tersebut dan akhirnya dipakai se-Indonesia? Baik, terima kasih Mbak Cahaya. Ya mungkin nanti beberapa hal Mbak Cahaya juga pernah melihat sendiri. Saya melihat menjelang nanti akan ada pilpres, satu yang mau nyalon lagi siapa, pesaingnya siapa kan nggak urusan saya. Saya itu urusannya adalah state security dari dulu, keamanan negara, peace, kedamaian. Kalau ada apa-apa, yang rugi rakyat kita, yang susah juga mereka. Nah, saya usulkan sama Pak Kapolda, Pak Jenderal Nandang, orang Garut, bagus dia. Kemudian kepada BIN Marskal Rahman Haryadi, kita bikin setiap kabupaten kota jenderal silaturahim bersama, ada Kapolda dan Rem Kepala BIN. Ini tidak pernah terjadi se-Indonesia, belum pernah ada. Rata-rata kan Pak Kapolda dengan segala anggarannya dia akan kunjungan kemana kabupaten A, tentu disebut para Kapolresnya dan para Kapolseknya, ketemulah tokoh-tokoh masyarakat. Dan Rem juga demikian, BIN juga demikian, karena punya anggaran masing-masing, merasa punya wibawa masing-masing dan gengsi. Entah kenapa Allah itu 2017 akhir itu semuanya tidak memakai gengsi di sini. Pak Kapolda oke, bagus ini ide ini. Teleponnya kepala BIN, sepakat dia. Jadi setiap datang Pak Kapolda pidato dan Rem juga pidato, kadang-kadang kepala BIN. Nah, saya diminta bantu, jadi repot juga akhirnya. Dan saya konseptor, tolong saya sinergikan dengan PKH. Jadi setiap kami ke Dumai misalnya, kota Dumai itu 6 jam lah dari Pekanbaru. Tanggal 15 Maret tahun 16 Maret tahun 2018. Saat itu yang diundang seluruh elemen pendamping PKH juga, dan saya bilang sama Kapolres, Pak AKBP Restika, tolong siapkan hadiah-hadiah yang bergengsi lah, karena semua orang akan terwakili nih, NU, Muhammadiyah, agama, tokoh-tokoh agama, tokoh adat, KNPI, anak muda, Karang Taruna, termasuk PNS dan PKH. Ada, dia kan termasuk pilar-pilar nih. Pendamping juga undang. Nanti dapat handphone semua nih, ada dapat sepeda, ibu-ibu KPM. Saya tetap anggarkan untuk mereka. Mau saya ngatur semuanya, saya kepala protokol utama. Jadi protokol Polres masih ke saya koordinasi. Dan saya ditunjuk langsung Pak Kapolda untuk menghandle misi khusus dan baik ini. Yaitu apa? Menyatakan deklarasi anti hoax dan anti radikalisme di mana-mana seluruh Riau. Supaya menjadi contoh daerah lain. Pertama berhasil Dumai diundang 2.500, yang datang hampir 3.000 lebih. Itu. Jadi Pak BIN juga pidato, Pak dan Rem juga pidato, meminta masyarakat saling menghargai, menjaga kerukunan, menjaga persatuan, jangan melakukan hoax, artinya fitnah atau membuli orang yang nggak ada buktinya, karena nanti bisa berujung pada masalah hukum. Kan bagus, semua perwakilan ada. Tak lama setelah itu 19 Maret itu di Bengkalis sama 1.000 KPM sama Bupati, malamnya di Pondok Pesantren 3.500 yang hadir. Terus satu di Meranti 20 Maretnya, 31 Oktober 2018 di Pelalawan. 31 Oktober 2017 di Pelalawan. Setelah itu di Inhil
Juli itu pas puasa. Yes. Pas puasa atau ya masih puasa lah. Nah, artinya apa? Saya merancang ini untuk kebaikan bersama. Bukan hanya untuk PKH nih, walaupun setiap ada acara mesti pendamping PKH saya ikut sertakan. Karena apa? Misalnya ada uang bensinnya, ada honor kan lumayan tuh teman-teman. Tapi yang lebih penting dari itu bahwa kita memberikan kontribusi juga untuk kedamaian dan persatuan bangsa. Jadi konsep itu saya pakai karena saya melihat akan banyak ini panas, situasi panas dan orang saling musuhan, saling menjelekkan. Karena apa, nanti beda pasangan, beda calon ini di atas nyantai, di bawah ribut. Nah, saya nggak mau gitu. Saya maunya masyarakat mau dukung siapapun, mau dukung Pak Jokowi atau Pak Prabowo dalam perjalanan selanjutnya, itu saling baik. Perbedaan cuma soal di TPS, tapi di luar TPS tidak. We are brother, we are Indonesian, and we are united. Kita dipersatukan. Itu yang saya inginkan. Nah, apa yang terjadi? Ini silaturahim pertama seorang Kapolda Jenderal Bintang 2 dengan Danrem ke satu tempat masyarakat. Bukan pas rapat Prokopimda, bukan rapat pas pimpinan, bukan. Kalau nggak salah saya, Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat itu masih Pak Jenderal Tito itu melakukan silaturahim pertama ke pondok pesantren di Jawa Barat berdua barengan. Dulu kan enggak, masing-masing. Cek aja di Google di beritanya kapan dimulainya. Saya tuh 2017 sudah saya gagas nih. Itulah menghasilkan mudah-mudahan kemudian sinergitas TNI Polri. Nah, apa yang saya lakukan ini Mbak Makbul? Ini bukan kemudian juga sebuah pengakuan dari saya. Jadi ada tamu dari Polda Riau, Wakil Direktur Binmas Polda itu Pak AKBP Imam Saputra, hari ini Kombes pangkatnya, pindah ke Polda Metro Jaya, naik pangkat Kombes. Pas di rumah saya, teleponlah Kepala Badan Intelijen Marsikal Rahman Haryadi, MBA NSSU alumni Washington berarti, cerdas dia. Buat terus saya bilang, Jenderal, mungkin sampai di sini yang saya lakukan, saya istirahat dulu, ada pekerjaan lain. Yang penting sinergitas dengan PK sudah saya lakukan, menjaga keutuhan bangsa dari potensi konflik sudah saya upayakan. Sinergitas ini mungkin ini terbesar se Sumatera, saya bilang begitu. Apa kata beliau? Bukan, ini se-Indonesia baru pertama kali. Masa kali? Iya, saya sudah lapor sama Panglima. Beliau kan Angkatan Udara. Pak Marsikal Hadi Cahyanto Panglima TNI juga Angkatan Udara. Itu juniornya saya tahu. Saya sudah laporkan sama beliau. Itu Se-Indonesia. ya walaupun saya orang kampung, artinya kita kalau ngurusin PKH yang nggak pakai NIK segala macam, nggak pakai NIK ya, nggak, bukan ASN kita ini. Tapi itu ya, bahwa SDM PKH itu sudah juga membantu memberikan kontribusi besar untuk dan hingga hari ini. Hingga hari untuk keutuhan bangsa dan negara. Ya Mbak juga hadir juga kan hari itu, makanya Kapolda mau ke Inhil. Ada Pak Kapolda, ada Danrem. Iya tadi, karena masih saya bingkai dalam konsep bersama kita bisa. Walaupun sendiri-sendiri juga bisa dia. Dia punya anggaran kok. Polda mau sendiri, Danrem mau sendiri, Kepala BIN mau sendiri, silakan saja. Tapi kan nggak gitu. Kalau mau kita bergabung. Kalau urusan cerai mah gampang, bersatunya yang sulit. Kalau mau Indonesia kita majukan, mari walaupun susah. Kalau mau kita hancurkan gampang, nggak perlu bantuan siapa-siapa, kita masing-masing aja menghancurkan Indonesia. Tapi untuk mempersatukan sulit, karena itu mari kita rajut persatuan ini pelan-pelan, mengajak masyarakat menjauhi hoax, menyadarkan mereka bahwa hidup ini saling bantu. Karena kegotong-royongan ini hampir memudar, walaupun ada orang bilang musnah, sudah memudar, saya bilang hampir. Beliau aman, itu konsep Mbak, artinya saya sebagai Korwil PKH Provinsi Riau tidak untuk PKH, tapi itu untuk bangsa. Bahwa kita ini juga terlahir tidak hanya khusus mengurusin PKH saja, tapi bisa juga berkontribusi yang memang bermanfaat untuk bangsa dan negara. Yang nggak harus ada si tanda pahlawan itu, nggak perlu. Karena bagi saya memberikan ide itu tidak harus ada bintang tanda jasa. Bagi yang memerlukan nanti saya cetakkan di pasar kan gampang. Saya tidak perlu penghargaan apa-apa seperti itu. Mungkin itu Mbak kira-kira tentang konsep keamanan negara atau sinergitas TNI Polri yang pernah saya jelaskan. Oke, itu terkait anti hoax di masyarakat. Tapi kemudian saya dengar lagi, Bapak juga menjadi konseptor untuk UIN Riau sebagai universitas pertama di Indonesia dalam deklarasi setia NKRI dan anti radikalisme. Bisa diceritakan Pak?
Bisa Mbak Win, Yes. S1 Win juga. Yes. Apa jurusannya? Psikologi. Berarti rektor Mbak yang kemudian menjadi dulu rektor Fakultas Psikologi itu Profesor Dr. Ahmad Mujahidin yang hari ini menjadi rektor. Dia begini. Profesor Dr. Ahmad Mujahidin itu baru dilantik jam 2 siang oleh Menteri Agama sebagai rektor UIN. Jam 3 lewat lah saya ya. Saya bilang, Prof, buatlah sesuatu yang berharga untuk bangsa negara yang tidak pernah dilakukan siapapun. Siap Kiai, apa itu? Padahal dia juga Kiai juga kan gitu. Buatlah deklarasi setia NKRI, anti hoax, anti radikalisme. UIN akan menjadi yang pertama UIN Riau se-Indonesia. Nanti malam saya mendarat, tolong bisa ketemu di rumah saya sebentar. Baiklah, saya ke pesantrennya. Dengan harapan saya cuma ngasih tahu, ini Prof, nah situ kan punya dekan berapa, kepala jurusan, kepala biro. Ini gagasannya seperti ini. Efeknya nanti akan seperti untuk kebaikan bersama. Apa kata dia? Tolonglah ini dijadikan dilaksanakan dalam waktu yang cepat. Tolonglah berarti ke saya membawa konsep dan ide, bukan saya eksekutor pelakunya, pelaksanaannya. Kalau enggak situ siapa lagi katanya? Meleset nih profesor ini. Nah ini Pak Rektor, oke lah Pak Rektor, saya pulang dulu, saya mikir dulu, nggak janji ya. Ya kenapa saya ke Padang? Karena ada Pak ngajar kita itu, balai itu sekian hari lah 10 hari. Sementara acara 27 Juli 2018. Mana caranya ini? Saya bilang sama dia, oke, saya bantu. 1 hari sebelum saya pulang, walaupun saya pas ngajar di kelas, ada caranya. Buat surat resmi kepada saya. Situ maunya sebagai apa saya di situ. Nah, kalau cuma hadir ya nggak perlu. Ditunjuk pula surat pada yang terhormat Saudara Koordinator Wilayah PK Provinsi Riau. Kami dari Rektor ini meminta kepada saudara untuk menjadi kepala protokoler utama, membawakan protokol Polda dan itu dalam rangka, karena yang hadir nanti Kapolda, Kepala BIN dan Rem, rektor universitas. Yang mahasiswa yang baru aja yang hadir 6.000 yang habis yang masa perpeloncoan itu, ospek ya, ditambah yang lain, dan seluruh sivitas akademika. Inilah bedanya UIN dengan kampus manapun. Di Indonesia ada fakultas nih, ribuan yang hadir, kan fakultas, jurusan, komunitas tertentu mahasiswa misalnya atau apa, bukan menamakan dirinya universitas. Seorang rektor menyatakan bersama setia NKRI beserta seluruh dekan, kepala jurusan atau apa, enggak ada, cuman UIN sekali. Apa hasilnya? Setelah ini viral, menutup kesan bahwa Riau adalah pusat teror, karena 3-14 sebelumnya tuh kampus UNRI baru ada kejadian ditangkap di selama 8 kan, sehingga nama kampus Riau seolah-olah jelek di mata Jakarta. Sebuah sebuah misi yang bagus, Pak Kapolda datang semua, nggak main. Soal kemudian maaf kalau ada yang melihat video ini nanti, maaf kemudian ada sedikit konflik lah internal UIN, beberapa mahasiswa sama kampus karena dianggap menyanyikan lagu Yaya Waton itu ini nggak cocok sama mereka, ini ya itu nggak urusan saya. Saya sebagai kepala protokol tidak menangani soal lagu itu, tapi supaya Mbak tahu, satu lagu mahasiswa yang harusnya nggak bisa tampil karena nggak pernah himne atau apa, karena nggak pernah dikonsultasikan sama rektor sebelumnya. Saat itu mendadak kurang setengah jam. Orang ini saya tahu, mungkin dia rambutnya panjang-panjang BEM yang mau bikin masalah, saya juga nggak ngurus. Lalu ngurus saya buang ke tong sampah semua saya itu, karena saya punya kekuatan penuh sebagai kepala protokoler kan. Saya cuma bilang, Pak kan nggak boleh nyanyi lagu himne. Siapa yang bilang? Pak Rektor. Ya terus, ini boleh nyanyi? Boleh lah. Kenapa rupanya? Saya penanggung jawab utama di sini. Bukan rektor, saya bilang untuk lama ini saya yang tanggung jawab nih. Datang ke Kapolda tergantung saya. Jadi boleh, silakan saja nyanyi. Nah, masukkan dalam daftar acara. Jadi nggak jadi buat heboh. Kalau nggak saya yakin loh, dia akan sabotase bersama beberapa temannya menggagalkan acara itu ini. Ya iya kan, atau itu lagu Kalinger kok bagus. Termasuk lagu Yaya Waton. Orang kan bayangkan nanti Yaya Waton apa? Itu lagu cinta tanah air. Dikarang almarhum Syekh Hasbullah, salah satu pahlawan nasional, kebetulan pendiri NU. Kalau yang lain nggak suka siapapun itu, ya silahkan karang lagu sendiri. Coba aku mau lihat kayak apa cintanya pada negara. Jadi jangan selalu menghina karya orang. Kita ini kelemahan hari ini maaf atau enggak? Kita manusia ini kelemahan harinya apa?
banyak mencaci, banyak memaki. Padahal kita orang yang tidak punya arti untuk orang banyak. Itu yang mungkin saya pernah alami. Saya nggak tahu Mbak nyaksikan mungkin di mana-mana. Banyak juga orang bicara kanan kiri, sebenarnya dia nggak berarti apa-apa untuk NKRI. Jadi ketika ada orang sudah berbuat untuk NKRI, kayak lagu ya, Waton, kita hargai. Nggak suka nggak usah nyanyi, ini hanya aja dangdut sana kalau memang itu lebih membahagiakan. Jadi saat itu ada konflik kecil ya di UIN pasca itu karena ada lagu ya Waton, beberapa orang salah paham, itu saya pikir rektor sudah pandai lagi ya selesaikan. Hanya yang harus Mbak garis bawahi bahwa UIN Riau, UIN Suska Sultan Syarif Kasim Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau adalah universitas pertama se-Indonesia yang melakukan deklarasi anti hoax dan setia NKRI, kemudian anti radikalisme. Bisa dicek dulu juga ya. Nah, itu bukan kontribusi sih, artinya gagasan saya, walaupun saya PKH tapi bisa merambah ke non PKH yang itu untuk kepentingan bangsa. Kayak tadi yang dilakukan TNI Polri, ini yang dilakukan oleh para akademisi. Mungkin seperti itulah Mbak. Ya, jadi sudah ke masyarakat, ke akademisi ini jadi ada hal lain yang lebih besar nih sepertinya terkait dengan pelaksana pertama Gerakan Nasional Indonesia Bersih di TKH se-Indonesia. Kenapa Riau yang pertama kali, Pak? Saya tanya dulu, Mbak saat itu pernah ikut nggak GNIB? Yes. Sudah pernah? Berarti sudah masuk? Sudah. Jadi begini, kami para koordinator wilayah dipanggil ke Jakarta, Hotel Millennium City, hotel yang anti smoking yang saya juga kesulitan. Kami sana kan tidak untuk tidur, tidak untuk dipanggil sama sibuk negara kan, tapi untuk dihimbau menjelaskan konsep nawacita tentang cita-cita presiden, tentang Indonesia ini harus revolusi mental. Apa yang harus direvolusi? Kita hidup bersih, yang sebelumnya nggak bersih menjadi bersih, sebelumnya lingkungan belum sehat menjadi sehat. Ini kan revolusi mental, perubahan. Nah, itu termasuk konsep nawacita, yaitu GNIB. Kalau tentara mungkin banyak yang melaksanakan setahun sebelum saya. Itu program militer, mungkin dia punya urusan. Pada kita sudah disampaikan Gerakan Nasional Indonesia Bersih, artinya apa? Mengajarkan KPMPK hidup sehat dan bersih. Dan saat itu seperti P2K2 kan kadang mungkin nggak diajari cara cuci tangan, yang diajari cara mengasuh anak. Betul kan? Program ini itu mengajarkan kita untuk bersih lingkungan dan hidup yang sehat KPM kita. Siapa yang melaksanakan? Ya harus kita, para pendamping SDM. Ulang, saya sampaikan ke kabupaten kota, ada instruksi dari Jakarta untuk ini. Silahkan kalau berkenan sampaikan ibu cara cuci tangan yang baik. Teman-teman tidak usah saya ajari tapi lebih mengerti. Kemudian bakar sampahnya. Lari ini ke tempat kebakaran, Mbak tahu sendiri. Supaya nggak ada kebakaran sembarangan kan, jadi dikumpulin, dibakar sampahnya atau ditimbun lah. Kalau bakar pun nggak sembarangan, bersih lingkungan, hidup yang sehat karena cuci tangan. Kan nggak perlu beli kayak sanitizer hanya gara-gara COVID. Akhirnya orang mau beli karena terpaksa kan. Saya sudah ajarkan hidup sehat itu sebelumnya. Ada COVID. Yes. Dan hanya Riau se-Indonesia yang melaksanakan. Kalau Mbak nanya, kenapa hanya Riau? Mbak tanya juga lah. Kalau naik tadi ya saya bilang, karena Riau diminta seperti itu. Apakah tempat yang diminta yang sama? Dilaksanakan nggak? Saya nggak ngerti. Saya hanya tahu bahwa Riau adalah provinsi pertama yang melaksanakan amanat Kementerian PMK, Kemenko PMK, untuk mengajarkan kepada KPMPK supaya hidup bersih, hidup sehat melalui GNIB, Gerakan Nasional Indonesia Bersih, yang juga sudah saya posting di Facebook dan di yang lain-lain. Jadi kenapa Riau? Ya karena kita melaksanakan yang diminta oleh Kementerian PMK. Kemenko PMK membawakan Kementerian Sosial RI. Itu urutan komandonya. Dan ini adalah sebuah hal yang baik, makanya kami laksanakan. Kalau ada provinsi lain tak melaksanakannya, saya juga tidak mau mengulasnya. Yang penting Mbak harus tahu saja, siapapun itu, bahwa Riau adalah STMPK yang paling pertama melaksanakan Gerakan Nasional Indonesia Bersih, mengajak masyarakat KPMPKH untuk hidup sehat dan hidup bersih. Artinya apa? Sehat lingkungan juga bersih lingkungannya. Itu yang bisa saya jawabkan seperti itu. Jadi akhirnya di masa COVID seperti ini itu juga
bermanfaat ya, digunakan ilmu. Insya Allah cuci tangan segala macam kan sudah lama kita ajarkan. Yang itu di P2K2 memang nggak diajarkan. Bahkan P2K2 cuma diajarkan cara ngasuh anak, iya kan? Nah, kami ajarkan. Ada foto-fotonya teman-teman itu luar biasa lah. Gotong royong nyapu bareng bersihin apa gitu misalnya. Itu gerakan nasional Indonesia bersih seperti itu. Oke, kita bicara tentang Jambore lagi Pak. Tadi di awal kita sudah membahas sedikit tentang Jambore. Bahwa PKH Riau adalah paling pertama melakukan Jambore PKH tahun 2016. Apa yang Pak Korwil lakukan sehingga bisa peroleh dana untuk kegiatan tersebut? Tadi saya dikasih dana 1 miliar, hanya bisa dianggarkan 550 juta. Saya mikir, apa lagi ini duitnya buat apa ya? Mau Jambore aja, pemantapan lah bahasanya. Satu mau Jambore tapi harus di luar sulit, air di dalam. Tapi tetap kita sebut juga dengan Jambore lah. Jambore itu Mbak jarang dihadiri ataupun kegiatan PK itu biasanya kalau Pak Direktur sudah hadir, Pak Dirjen enggak, bahkan bagi-bagi tugas. Mereka juga banyak tugas. Pak Direktur hadir, Pak Rahmat Kusnadi hadir yang saat itu Kasubdit Bansos Eselon 3 yang hari ini Direktur kita beliau hadir. Keesokan harinya lain hari Pak Dirjen, Pak Dr. Insinyur Raden Harikmat juga hadir. Walaupun pagi mendarat jam 8.30, pidato terus siang jam 11 terbang lagi dia. Tapi begitu dia menghargai acara kita. Ini adalah dana APBD terbesar pertama yang saya upayakan, mungkin terbesar tak hanya se-Sumatera, se-Indonesia. Se-Indonesia. Yang diupayakan Korwil tadi ya, yang menghadirkan para pejabat tinggi kementerian menggunakan APBD, bukan menggunakan APBN, tidak. Saya hadirkan juga Direktur Kemenak, Direktur Wakaf hadir untuk memberikan pencerahan sampai itu. Di lintas ini, cuman kemitraan sama Polda belum, itu 2016, Polda 2017. Jadi setiap tahun dia ada bedanya, kemitraan sama ini, kemitraan sama apa. Yang saya pokoknya happy adalah saya bisa menyuguhkan sekian puluh piala. Yang di situ kalau Mbak merasa pendamping terbaik, pelaporan dapat. Kalau misalnya Kabupaten Kota Dumai sekretariat terbaik saat itu dari Dana Sharing, dapat pialanya, kan kebanggaan. Pelalawan Kabupaten pertama, bupatinya Kabupaten Pelalawan itu yang memberikan sepeda motor pendamping. Dapat juga, yang menyerahkan Pak Dirjen. Saya sisakan 4 piala di pavilion Menara nanti. Happy Pak Dirjen, bagus nih daerahnya ini berarti. Padahal cuma Pelalawan doang. Yang lain sebagian ngerti, sebagian belum. Rohul pelaporan terbaik. Meranti Bengkalis menang karena pemberi insentif terbesar pendamping. Meranti 1 juta lebih, Bengkalis 1,3 juta satu bulan. Karena mereka kuat. Ini masih 500 Pak Korwil. Itu sudah syukur karena pendamping kita juga banyak di Kabupaten Mbak kan. Artinya kekuatan dananya juga mungkin tidak cukup kalau harus dinaikkan lagi. Makanya perlahan lah. Bersyukur. Nah, yang penting kita bersyukur pada nikmat yang Allah berikan. Nanti kan ada Pak Sebenarnya DPRD ini banyak kawan saya. Ada Pak Amar tuh, saya belum sempat nemuin mereka. Nanti saya bilang, NTD titik aspirasi itu kan tuh warga kita PKH. Biar nitip lah 1,5 miliar kan lumayan, bisa terus dibanding. Saya sekali lagi tidak harus ikut. Yang penting you happy, oke lah. Seperti itu kira-kira. Baik pemirsa dimanapun berada, kita lanjutkan kembali wawancara kita dengan Koordinator Wilayah Provinsi Riau, program Keluarga Harapan. Baik Pak Korwil, kita lanjutkan berkaitan dengan tim penggagas gerakan PKH Peduli Sesama untuk SDM PKH se-Indonesia. Kapan itu dilakukan dan bagaimana respon para Korwil di provinsi lainnya? Jadi Mbak Cahaya, sebelum Mbak join di PKH 2018, saya diklat ini 2017. Sebelum itu, kurun antara 2015-16 itu banyak sekali SDM PKH kita yang meninggal di lapangan, baik kecelakaan maupun yang lain-lain yang kan sudah beberapa kali banyak pendataan memang belum sempat untuk dibayarkan BPJS Kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan juga menyusul kemudian. Mengingat banyak pendamping yang kemudian meninggal tapi seperti belum tersantuni kecuali cuma ucapan duka cita di mana-mana, ini kan meresahkan kita, saya lah terutama. Saat itu saya termasuk angkatan pertama diklat untuk FDS atau P2K2 itu di Pusdiklat Margaguna, Jakarta Selatan. Nah,
17 hari, nggak seperti sekarang kan cuman 10-12 hari. Saya kepikiran masalah itu. Kemudian di pagi hari, kalau ini musola, ini ada saung. Di sini ada saung. Gedung kami ada sebelah sana gedung untuk tinggal. Di sini tempat kelas. Nah, saya duduk pagi itu sama Pak Slamet Riyadi, beliau Korwil Lampung yang kemudian menjadi Korwil juga terbaik di kemudian hari karena memang bagus kinerjanya. Kemudian ada juga Pak Irfani Korwil Lampung juga. Malam hari kami bahas di saung yang sebelah sini lagi. Tadi pagi mau kuliah sana, mau diklat, ini sebelah sini. Ada Kang Zamzam itu Korwil Jawa Barat. Orangnya juga enak. Kemudian ada Pak Muhammad Kadafi Korwil Kepri. Terus ada beberapa teman, ada Pak Agung, ada ini itu Korkap atau Korkot di Jawa Timur sana. Ada Pak Mizar juga Korwil Aceh. Pak Faizin, Pak Winardi Korwil Babel Bangka Belitung. Ya saya sampaikan, ini banyak yang meninggal teman-teman di lapangan, sementara kan mereka belum tersantuni. Bagaimana kalau kita misalnya membuat gerakan peduli sesama? Jadi yang meninggal itu bisa nggak kita santuni, misalnya Korwil iuran 15.000, teman-teman Korkap itu 10.000, pendamping 5.000. Ini kan tidak membuat kita miskin, uang segini, tidak juga membuat kita kaya. Nah, teman-teman walhasil singkat cerita setuju, sepakatilah, dan kemudian saya WA-kan beberapa teman juga WA-kan. Korwilnya saat itu juga ikut diklat saat itu. Nah itu bulan Februari 2017, Februari, Maret, April kemudian dites oleh Allah Subhanahu Wa Taala konsep ini. Pak Taslim Siregar kalau tidak salah itu pendamping kota Medan meninggal. Ya alhamdulillah terkumpul atau tahap pertama itu sekitar hampir 18 juta. Se-Indonesia? Belum seluruhnya, bahasanya memang se-Indonesia. Saya kan tidak tahu bahwa teman-teman Korwil yang sudah kita WA-kan itu dilanjutkan nggak ke bawah tuh kan saya nggak tahu. Nah, tapi nanti taunya dari uang yang dikumpul, berarti mungkin belum semuanya menyumbang, apalagi nggak punya uang, atau jangan-jangan informasi ini nggak sampai. Ternyata yang kedua nih, informasi setelah sekian lama kita cek ternyata tidak sampai. Padahal ini gerakan kemanusiaan. Kita konon mengaku bekerja di sosial, berarti kan harus memiliki jiwa sosial. Meneruskan WA kebaikan kepada teman-teman itu kan tidak membutuhkan tenaga, Mbak, seperti kita kerja bangunan. Cuma tinggal klik selesai, dan hati yang baik, hati yang bersih gitu ya. Alhamdulillah nggak semuanya juga melakukannya itu. Tapi di sisi lain kita bicara seolah-olah kita sedang bicara advokasi KPM, PKH, kemanusiaan. Nah ini saya pikir ini kontraproduktif ini. Lucu kan gitu. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Terus sampai kemudian ada yang meninggal lagi, pendamping Kota Batam itu Pak Mahmud Hanafiah, terkumpul di atas 23 juta kalau nggak salah. Ada beberapa contoh yang lain lagi, dan beberapa teman para Korwil sangat intensif. Pak Arif Jawa Tengah itu, Pak Arif Rahman itu sangat intensif. Kemudian siapa, Pak Mizar, teman-teman Korwil yang Aceh itu juga sangat selalu mengirim Babel seperti itu. Riau apalagi karena saya penggagasnya gitu. Ini kalau bicara penggagas, sebenarnya saya penggagas utama, tapi anggaplah kita tim penggagas karena bersama-sama. Nggak mungkin juga saya sendirian. Ada Pak Slamet Riyadi Lampung, Pak Irfani, dan lain-lain. Setelah lama kemudian saya lihat perkembangannya kurang progresif, informasi diterima. Saya tulis di Facebook. Saat itulah banyak beberapa pendamping Japri dari luar provinsi jauh. Ini bagus sekali Pak, membantu ini. Kalau kami belum tahu informasi ini, berarti kan nggak diterus ya matasnya nih. Nah, kita cuman meneruskan kebaikan kadang-kadang kan sepertinya sulit karena hati kita mungkin memang begitu. Tapi kalau hati bersih kan enggak, kebaikan gampang dia sebarluaskan. Tapi akhirnya saya tulis lagi Mbak di grup WA. Yang saya garis bawahi di situ ada, mumpung jemari kita masih sehat, masih belum stroke, bisa digerakkan, maka kita bisa meneruskan pesan kebaikan kepada siapapun, termasuk tentang gerakan PKH peduli sesama. Jadi judulnya
PKH peduli sesama. Kita memang yang kita urus adalah SDM PKH dulu. Yang meninggal teman-teman pendamping atau operator kita santuni. Tapi supaya Mbak tahu doktrin konsep ini berbeda dengan siapapun. Ketika ada SDM PKH meninggal, hitungan kami dengan Rp5.000 kali sekian ribu pendamping itu akan terkumpul uang 125 juta harusnya. Dan supaya Mbak tahu, kami tidak membantu. Jadi gerakan peduli sesama PKH ini, kami tidak membantu keluarga yang meninggal itu. Misalnya pendamping meninggal, punya anak kecil masih bayi 1 SD, ada istrinya. Kami tidak niat membantu keluarga itu, kami memulihkan ekonominya. Nih, kita catat baik-baik, kami memulihkan ekonominya. Karena membantu itu kan 5 juta, 10 juta hanya untuk kenduri kematian 37 hari selesai. Tapi 125 juta Mbak, itu adalah memulihkan ekonominya. You bayangkan seorang pendamping meninggal, punya anak kecil atau mungkin orang tua yang numpang sama dia. Kita kasih 125 juta, itu memulihkan ekonomi. Anaknya bisa diasuransikan kesehatan, pendidikan. Ini cara berpikir kita, termasuk saya dari Riau. Bagaimana memulihkan ekonomi keluarga pendamping yang ditinggal oleh pendamping SDM-nya dengan gaji 2,6 atau 3 juta. Dia punya orang tua yang sepuh, yang kelas lansia, belum bisa dibantu negara karena nggak masuk 60 ke atas, tapi sudah sepuh ukuran desanya, nggak bisa bekerja. Sementara ngandelin 3 juta, belum lagi istrinya, anaknya. 125 juta, itu bisa buat ekonomi kreatif. Bisa disupervisi oleh pendamping lainnya memulihkan ekonomi yang meninggal ini. Itu gunanya gerakan PKH peduli sesama. Jadi sayang juga sampai setahun itu setiap ada yang meninggal pasti kita santuni. Nah cuma belum seluruhnya. Sampai ada salah satu korban itu WA saya dari teman lah. Bang, besok kalau dia meninggal dari daerah ini korbannya ini tak usah dibantu. Kenapa? Dia nggak pernah ngirim. Jangan Jadi catatan ya. Nggak boleh lah. Sebenarnya sederhana nih ya. Tadi saya hanya perlu hati bersih, saya nggak perlu orang pintar. Dalam kami mengabdi, dalam saya berorganisasi dimanapun, saya tidak perlu orang cerdas. Kalau orang itu cerdas, hatinya bersih, itu luar biasa. Saya perlu orang bersih hati dan bersih pikiran, itu saja Mbak. Karena kalau ini dua ini nggak sinkron, saya susah membuat sesuatu untuk Indonesia bisa, ini nggak bisa. Untuk Indonesia maju, Indonesia progresif itu sulit, kan gitu. Makanya saya perlu orang-orang yang sehat cara berpikir dan bersih hatinya, sehingga diajak kebaikan. Dia gampang. Jangan kira Mbak orang bergelar sarjana terus hatinya menjadi bersih, gampang diajak kebaikan. Belum tentu. Tidak ada garansi. Tidak ada garansi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang Pencipta belum menggaransi itu. Walaupun logika manusia yang biasa adalah orang berpendidikan tinggi, berpengalaman luas segala macam harusnya juga dibarengi dengan kebersihan hati dan kewarasan berpikir. Ternyata kan enggak begitu. Tapi ya sudahlah. Kita tetap berjalan. Setelah 2 tahun kemarin berhenti karena ada BPJS Ketenagakerjaan. Belakangan ini hidup lagi nih, mau dihidupkan. Karena apa? Dianggap ini perlu banyak beberapa pendamping meninggal nih. Kayak tadi saya juga baru WA kan ada satu pendamping meninggal dari Aceh juga, kemudian operator yang dari Indonesia Timur. Sudah kita respon, insya Allah kita akan patungan seperti yang dulu. Kita mah nggak terkejut dengan ini. Sudah terbiasa melakukan donasi teman-teman. Nah saya lihat kemarin akan dihidupkan lagi, tapi terjadi silang sengketa bagaimana cara pengumpulannya itu saya diam aja. Ini sederhana, pendamping itu 5.000 lah dia nyumbang, rata-rata enggak. Rio itu rata-rata di atas 5.000, padahal saya minta cuma 5.000. Nah, mereka melebihkan karena mereka tahu semua pendamping akan mati. Jadi ketika hari ini kita berbuat baik, besok juga orang akan berbuat baik pada kita. Itu 5.000 lah misalnya. Kalau Jinhil 90 pendamping kan baru 450.000. Kecil, gak ada apa-apanya bagi keluarga yang meninggal, benar. Tapi kalau di se-Indonesia menjadi besar ratusan juta. Kenapa? Togetherness yang kita bangun, kebersamaan. Bersama kita bisa, kita adalah teamwork. Ini saya bangun tanpa henti dan kami tidak pernah lelah dari dulu. Ini kemarin mau dibangkitkan lagi. Oleh yang kita lihat beberapa yang dulu tidak ikut ini karena mungkin SDM-nya banyak yang meninggal. Akhirnya sadar. Yang lain bisa saja dia sedang sadar, tapi yang lain terlanjur mentertawakan. Kenapa baru bangkit sekarang gitu? Baru dapat ide. Sampai Pak Mizar kemudian
Korwin Aceh yang bagus juga, dia di grup itu sampaikan ide ini dulu sudah dirancang dengan benar oleh Jenderal Mahali Korwin, dia manggil saya jenderal kan. Saya sebenarnya nggak mau ngomong, saya diem aja. Karena dibuka Pak Mizar, mari kita setel ulang. Lalu saya bilang, izin Pak Jenderal Mizar, saya cuman mengusulkan, tapi kan teman-teman yang luar biasa sudah meramu bersama. Tapi kalau Mbak bicara first initiator, ya dari sini. Riau kembali. Dari Riau ya. Sebenarnya kebetulan pas saya orang Riau saja. Sebenarnya saya adalah anak bangsa yang sedang berpikir untuk PKH, dan mereka juga anak bangsa. Tapi ngajak orang berpikir bahwa kita adalah anak bangsa yang saling membantu, saya heran, sulitnya minta ampun. Padahal makan saya nasi, nggak tahu kalau orang lain mungkin makannya batu ya. Sehingga supaya diajak kebaikan seperti itu. Ya mudah-mudahan nanti ini bangkit lagi Mbak. Ini penting. Ada yang meninggal di Inhil, satu pendamping, dia punya anak kecil Mbak, bisa bayangkan sendiri. Kita kasih 100 juta, bantu nggak? Enggak. Memulihkan ekonomi keluarga yang ditinggalkan. Itu cara berpikir kami Mbak. Saya ada beberapa teman yang luar biasa saat itu. Ya saya merasa ini luar biasa karena bareng-bareng kami meramunya saat itu. Itulah cerita. Kalau Mbak tanya kenapa ada gerakan PKH peduli sesama, karena banyak SDM meninggal tahun 2015 sampai 2016. Tidak ada yang, maaf, mungkin jangankan ngasih duit, berduka cita aja jarang mungkin. Kita sedang membangun itu, kita ini sama-sama manusia. Padahal kita dalam satu naungan yang sama ya Pak. Padahal kita dalam satu naungan yang sama, tapi memang perlu ada panglima perang, enggak semua. Prajurit 100.000, panglima perang cuma 1 sampai 5. Nah kalau separuh jadi panglima perang, terus mau kemana perangnya ini? Jadi di antara kita harus ada yang meneriakkan kebersamaan, seperti itulah kira-kira. Ya. Mudah-mudahan teman-teman yang menyaksikan video ini bisa sama-sama. Saya sambil minum nih Mami. Yes, lanjut. Sama-sama kita jalani gerakan PKH peduli sesama untuk SDM PKC Indonesia. Nah, terkait dengan SDM PKH yang ceramah umum untuk ikut menjaga persatuan bangsa Indonesia. Jangan-jangan Pak Korwil satu-satunya SDM PKH se-Indonesia yang selalu ceramah di mimbar atau pengajian. Lalu Bapak gunakan juga untuk mengajak masyarakat menjaga persatuan dan hindari hoax. Benarkah Kalau demikian? dibilang ceramah gitu, saya kan biasa peci, saya dapat pecinya gitu ya. Jadi begini Mbak Makgul, saya melihat ada banyak potensi hoax nanti menjelang pilpres saat itu. 2 tahun 3 tahun sebenarnya sudah terbayang saya. Ini akan banyak orang saling memfitnah. Karena pertama ya sudah menjadi kegemarannya, karakter, kedua karena terbawa-bawa orang. Kita menyelamatkan orang yang terbawa-bawa ini loh. Karena bisa banyak jumlahnya yang ini. Jadi kebetulan saya memang sering diundang pengajian, ceramah di mana-mana. Nah itu saya sisipkan kata-kata tentang persatuan. Kata-kata bahwa negara ini harus dijaga bersama. Kata-kata yang bahwa mari Bapak dan Ibu yang hadir pengajian ini, kita menjaga yang namanya persatuan. Seperti itu. Jangan saling memfitnah, jangan saling iri sama anugerah orang. Itu di mana-mana Mbak, saya sampaikan yang sama. Nah, menjelang pilpres ada permintaan memang kepada saya dari Badan Intelijen. Tolonglah Pak Ustadz membantu kita, bukan membantu pemerintah ini, membantu kita ini asli sesama bangsa Indonesia supaya menjaga kedamaian. Karena siapapun yang jadi presiden kan sebenarnya untuk kebaikan bangsa. Baiklah kalau begitu. Nah, sejak saat itu juga di setiap ceramah saya, ya saya naikkan bahasa tentang persatuan. Misalnya, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Di Bapak dan Ibu, kalau ada orang datang bawa kabar belum jelas, walaupun saudara kita, walaupun istri suami kita, fatabayyanu, kita cross check ulang. Supaya apa? Kita konfirmasi ulang supaya kita tidak salah paham nanti. Tidak tersebar pula yang namanya fitnah-fitnah seperti itu. Ini saya sampaikan. Makanya saya gelar kalau Pekanbaru itu 10 April itu majelis sholawat Nabi pertama kali ngajak 1.500 orang termasuk KPM. Dihadiri Kabakdes Pemprov Riau, Wakil Gubernur, Korem, Polda, Poltabes bersama. Saya ajak ibu-ibu untuk baca sholawat. Nah, jadi termasuk saya buatkan syair juga, kadang saya tentang
kedamaian ini harus kita jaga bersama dan kita berdoa semoga Riau aman dan damai saat itu. Di mana-mana ada 2.500 datang saat itu, Kapolres juga datang, para tokoh-tokoh agama. Saya ceritakan juga saat itu kalau tentang Pilpres, tentang kebaikan Pak Prabowo, tentang kebaikan Pak Jokowi. Semua saya ceritakan kebaikannya. Dalam militer Pak Prabowo seperti ini, dalam pemerintah Pak Jokowi banyak membangun tol termasuk sampai ke Sumatera wilayah kita ini. Terus kenapa kita saling melempar hoax, saling fitnah untuk apa Bapak dan Ibu? Ini di depan Pak Kapolres, ke Bengkalis, ke Siak, ke Kampar sana, semua. Misi saya adalah melakukan misi kedamaian, terutama menjelang Pilpres itu di atas mimbar. Walaupun saya di mimbar sudah lama, sejak dari tahun 2010. Jadi rata-rata orang saya ajak ini saya ajak orang sholawat. Seperti dulu di Meranti itu 2016 pernah deh. Di Meranti itu bentrokan dengan polisi yang dibakar Polres. Kan sampai dicopot Kapolres semuanya. Karena ada salah paham, ada warga tertembak, kemudian Polres mau dibakar. Meranti ini tanah paling keras seluruh Riau dianggap orang. Buktinya hampir 2 kali dibakar Polres. Tahun 2000 pertama. Masih kecil Mbak Satu ya. Ini tahun 2016. 25 Agustus tahun 2016 kejadian itu. Agustus, September, Oktober 13 saya ke sana. Tablik akbar hampir mungkin 3.000 orang katanya. Di stadion saya kan nggak ngitung. Bupati hadir baru pulang haji, Polres juga. Dan saya sampaikan judulnya Tablik akbar damai Merantiku. Ya baru saya ajak rame-rame. Yang teman-teman polisi kan ada tulisan pos jaga pelayanan. Dijaga tuh bahwa kita adalah pelayan. Bapak Ibu masyarakat luas nih di stadion nih berapa ribu yang hadir. Jangan main hakim sendiri. Dirembukan yang baik-baik, dengarkan tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama bicara. Ini memediasi, saya melakukan mediasi konflik. Lalu saya ajak satu majelis sholawat yang terbagus itu untuk misalnya Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Nah, ini kan masih ada sembungnya tuh. Wal ani wal ashabi man qad wahada wal ani wal ashabi man qad wahada. Nanti baru saya Indonesiakan. Misalnya Bapak Ibu semua kita yang hadir, malam ini kita berdoa Meranti pastikan sejahtera gitu. Malam ini kita berdoa Meranti akan sejahtera. Malam ini sama kita berdoa Meranti pastikan sejahtera. Jadi nanti awalnya ada wahai Meranti tersayang, kedamaian janganlah hilang. Itu karena judul tablik akbarnya adalah damailah Merantiku. Ya ada Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau saat itu. Jadi itu salah satu contoh kecil dan ceramah. Saya ngisi pengajian gratis tuh. Saya bilang sama Pak Bupati, saya di Pak Bupati ini berapa jam nih, saya mau pidato terserah saya kesini gratis saya bilang. Karena untuk menyelesaikan kasus masyarakat gratis. Saya nggak minta bayaran apa-apa. Bayarnya tuh depan 3.000 orang di stadion Meranti, hadir Bupati, Polres, masyarakat, tokoh-tokoh agama, Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau, DPRD. Saya ceramah memang untuk mendamaikan. Karena satu masyarakat seperti benci sekali salah paham sama teman-teman dari kepolisian. Itu salah satu contoh ceramah digunakan untuk mengajak menghimbau masyarakat menghindari hoax, menjaga kebersamaan dan persatuan. Banyak ceramah ini bisa menyentuh berbagai elemen. Nah, saya kadang-kadang pakai sholawat, tergantung nengok sih, nengok situasi nanti mana yang pas itu. Baru saya tunjukkan. Yang penting saya ingin jemaah semua ketika pulang menjelang Pilpres itu yang fanatik Pak Jokowi diteruskan, yang mau bela Pak Prabowo silahkan, tapi mereka tidak saling musuhan. Itu yang saya inginkan. Ya biarkan saja mereka milih yang mana. Walaupun banyak katanya bingung umat, karena 9 kecamatan tuh yang hadir para kiainya rata-rata bingung. Mereka bilang begini, Pak Ustadz itu sampaikan
Pak Prabowo baik, Pak Jokowi juga baik, mana yang benar nih kan gitu. Nah, kalau menurut saya baik semua. Atau mereka bingung mau pilih yang mana nih, terserah Kembali dia. pilihan masing-masing. Yang penting saya ingin ribuan orang pulang ke rumah itu menganggap bahwa Pak Jokowi, Pak Prabowo sama-sama orang besar negara yang juga baik. Hanya itu satu. Itu tugas saya menghadirkan kesatuan. Kalau Mbak nyari orang yang inginnya menghancurkan bangsa kita, jumlahnya nggak kurang-kurang. Ya memang dari darah kakeknya mungkin maaf nggak darah-darah pejuang. Kakek saya izin saya tambah sedikit. Kakek saya itu salah satu panglima perang di perang Batalion Fisabilillah Tengaran Salatiga tahun 1947. Itu kakek saya, dia Jumaidi Soleh. Dia 15 tahun di Mekah dan Kairo saat itu. Hafal Quran. Punya pesantren Al-Asta'in. Kakek bapaknya ibu saya. Jadi ya jiwa pejuang itu harus nurut pada saya, cucunya. Kalau enggak saya diprotes orang. Wah, Antoni enggak cocok ente jadi cucunya ini misalnya. Nah, saya khawatir ya tukang provokasi ini enggak punya gen darah-darah perjuang nih, makanya ya harus kita rempah bersama. Mudah-mudahan negara kita aman sentosa seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan terakhir terkait dengan Jambore SDM PKH se-Indonesia. Ini adalah pertanyaan terakhir, Pak. Baik. Bapak pernah mengusulkan agar ada Jambore PKH besar-besaran se-Indonesia tahun 2018 yang lalu dengan anggaran 250 miliar. Ini menarik bagi kami, Pak. Bisa dikisahkan terkait dengan Jambore SDM PKH se-Indonesia ini? Baik, itu salah satu mungkin dari karya besar saya belum terlaksana. Tapi idenya sudah saya sampaikan, pelaksanaannya belum. Saya bilang tidak karena Pak, mana tahu nanti ke depan nih zaman Pak Menteri ini. Jadi saat itu Mbak, 30 Maret kami acara di Hotel Mercure, Jakarta. Nah, saya sampaikan sama Pak Dr. Yani Sesdijen saat itu, Pak, kalau bisa ini 2018 APBNP perubahan ada anggaran 250 miliar. Pak Malik, Jambore PKH. Soalnya beliau kan saksi sejarah 2013 kita pernah Jambore, hampir 7.000 orang mungkin tuh di Kemayoran. Penuh Jakarta saat itu hotel-hotel. Rio baru Inhu sama Ampar yang undangan. Banyak sekali anggarannya, gampang Pak kalau memang itu minta sama Kementerian Keuangan setelah itu lobby yang dari swasta-swasta. Yang penting bagaimana hampir 40.000 SDM PKH ini bisa diundang ke GBK, Gelora Bung Karno Jakarta, Jambore bersama di sana. Nanti presiden yang hadir. Presiden kalau mau pidato panjang itu hak beliau, enggak juga yang pendek kalau sibuk. Yang penting terakhir beliau harus mengucapkan, teman-teman SDM PKH, mau korek, korwil atau tenaga ahli siapapun lah, APD, supervisor, pendamping, terima kasih semua atas perjuangan Bapak dan Ibu yang di kantor maupun di lapangan melakukan advokasi pendampingan masyarakat miskin. Terima kasih telah banyak berjuang untuk mereka. I trust you, I love you. Terima kasih. Salam Indonesia sehat apa. Semua orang akan bahagia, Mbak. Sangat berbahagia. Saya membayangkannya sudah bahagia sekali, Pak. Dan jangan diseramain di sono oleh misalnya para pejabat siapa, jangan. Memang 3 hari itu kayak dulu 2013. Untuk happy dulu band gigi, Mbak. Ada korwil juga saya nggak bisa joget dulu, dipaksa juga seluruh korwil mendadak ya, kayak ikut goyang-goyang menghormati panitia kan. Artinya apa? Happy nanti akan ada. Terima kasih mungkin dari Pak Menteri atau Dirjen atau Direktur. Terima kasih teman-teman sudah fight selama ini. Kami baru bisa memberikan apresiasi seperti ini. Kita perlu seperti itu. Ini sudah ada, bukan nggak ada barang ini. Tapi kan nggak ada yang mengusulkan ulang nih. Saya ngomong sama Pak Dr. Yani Sesdijen sebelum balik jadi direktur lagi kita, Dr. Emoyan itu, supaya ada. Karena ini bukan barang yang mustahil. Kalau mau dikomunikasikan 1, 2, 3, 4 putus. Artinya selesai. Saya yakin banyak SDM PKH mungkin yang belum pernah ke Jakarta mungkin ya. Ada bahasa yang jarang, ada yang belum pernah mungkin dulu juga begitu. Jadi kesempatan kita menghargai teman-teman di lapangan itu untuk mereka ke Jakarta. Kan happy melihat ibu kota. Padahal kita yang sering ke sana mungkin sudah bosan karena macetnya luar biasa. Tapi bagi yang belum pernah dari Indonesia Timur, dari Aceh atau dari Riau sekalipun, bahkan maaf mungkin belum pernah juga naik pesawat misalnya. Bisa jadi. Kan happy dia. Ada penghargaan dari pemerintah atas kinerja mereka selama ini di lapangan. Kalau harus korban misalnya ini hanya duitnya terbatas, korwil nggak diundang, saya akan pertama ngacung, nggak apa-apa korwil PKH Komisi nggak usah diundang.
kalau itu menghabiskan uang 10 juta jatahnya satu pendamping, biarlah, yang penting dia bisa pergi ke Jakarta. Saya seperti itu. Karena apa, kebahagiaan mereka itu penting bagi saya, kebahagiaan saya tidak harus penting bagi siapapun. Itu maaf saya Mbak Cahaya seperti itu. Jadi pengen kan kalau diundang ke Jakarta Jabarnya mau? saya yakin juga teman-temannya happy ya kalau diundang ke Saya Jakarta. membayangkannya sudah happy Pak. Gimana kalau itu terjadi dengan Kalau tugas ke sana paling tugas saya 5 menit. Enggak, baca doa depan Pak Menteri maupun depan Bapak Presiden di istana, kan tugas saya ya doa 5 menit baca doa. Ya mungkin kan saya pakai peci ini kan sebenarnya simbol-simbol saja. Sebenarnya simbol kebaikan dan kebersihan ya di sini. Di sini. Nah, seperti itulah kira-kira. Yes, terima kasih Pak. Saya review kembali ini ada. Silakan. Jadi 12 karya besar Korwil Provinsi Riau untuk PKH dan bangsa, yaitu satu, penggagas cetak mandiri formulir verifikasi PKH. Yang kedua, SDM PKH pertama menulis di media massa nasional tentang PKH. Yang ketiga, tim perumus rincian dana sharing untuk SDM PKH. Yang keempat, penggagas penjelasan double job di PKH. Yang kelima, pembawa dana sharing terbesar. Yang keenam, perancang jambore PKH pertama di wilayah Sumatera. Yang ketujuh, tim penggagas gerakan PKH peduli sesama untuk SDM PKH se-Indonesia. Yang kedelapan, konseptor sinergisitas TNI Polri BIN ciptakan situasi anti hoaks di masyarakat. Kesembilan, pelaksana pertama Gerakan Nasional Indonesia Bersih di PKH se-Indonesia. Ke-10, konseptor untuk UIN Riau sebagai universitas pertama di Indonesia dalam deklarasi setia NKRI dan anti radikalisme. Ke-11, SDM PKH yang ceramah umum untuk ikut menjaga persatuan bangsa. Dan ke-12, pengusul Jambore SDM PKH se-Indonesia. Itulah 12 karya besar Korwil Riau untuk PKH dan bangsa. Terima kasih banyak Pak untuk dedikasinya terhadap PKH dan bangsa Indonesia tentunya. Mungkin ada closing statement Pak sebelum kita akhiri video ini. Jangan pernah lelah atau jangan pernah merasa lelah, atau sekali lagi jangan pernah berhenti melahirkan ide-ide baik, melahirkan ide besar, berbuat kebaikan. Jangan pernah berhenti begitu. Walaupun tidak selamanya kebaikan kita dihargai orang. Toh yang tidak mengapresiasi ya faktornya beragam, karena cemburu, iri, ketidakmampuan, lack of kompetensi. Tapi nanti kan kalau menjadi kita pasrahkan pada yang kuasa, pasti juga tanpa sadar kalau enggak ya terkena karmanya sendiri. Jadi sekali lagi jangan pernah berhenti melakukan kebaikan. Kebaikan apa saja yang bisa kita lakukan, toh sejarah akan menulis kebaikan kita. Maka selalu berpikir yang progresif, konstruktif, kemudian kebersamaan. Nah, itu yang penting bagi saya. Tapi itulah mungkin closing statement dari saya dalam kesempatan kali ini. Iya, sangat luar biasa sekali, banyak sekali ilmu yang sudah kita dapatkan dari perbincangan kali ini. Untuk teman-teman SDM PKH se-Indonesia, saya menghimbau diri saya dan kepada kita semua, mari kita tingkatkan komitmen dan dukungan untuk mencapai Indonesia Jaya. Salam dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.